dari desa Y. Fenomena aneh di langit. Ini adalah reinkarnasi dari bintang keberuntungan, umur panjang, dan kemakmuran. Ayah, di sini. Cepat, cepat, cepat. Tiga anak ini membawa berkah yang terlalu besar. Tidak bisa ditanggung oleh orang biasa. Sepertinya, aku bisa bawa mereka ke gunung berlatih sampai usia 8 tahun. Baru bisa turun gunung dan berkumpul dengan orang tua. Hari ini aku akan pergi selamanya. Saatnya kalian turun gunung. Pulanglah dan berkumpul bersama ayah dan ibu kalian. Wanitaku suruh kamu cari, 8 tahun lalu. Sudah ada kabar belum? Maaf, Chuan Xiao. Kami mencari ke seluruh kota, tapi belum ada berita tentang dia. Tingkatkan pencarian. Nenek mendesakku menikah. Waktunya tidak banyak. Baik, saya akan segera urus. Dulu hamil tanpa alasan. Tidak tahu ayah anak itu. Anaknya juga mati digigit ular. Cepat bersihkan air di lantai. Sekalian sapu lantainya juga. Hello, Pak Xiao. Kakak kedua, adik ketiga, lihat. Ibu bekerja. Perusahaan ayah, Ayah itu bodoh banget. Kino Mama, Bantu Mama. Bantu mereka. Cepat-cepat. Setuju. Tolong. Tolong. Ayo pergi. Tolong. Tolong. Mobilnya akan segera datang. Tolong. Berkah datang sendiri. Perutku sudah tidak sakit lagi. Kamu juga berhati baik. Ayo. Kakek yang baik, ini. Aku benar-benar merasa lebih muda 10 tahun. Terima kasih, anak ajaib. Sama-sama. Siapkan hadiah pertemuan, saya cari ibu. Kita bertemu lagi. Baik. Xiao Yicheng mencari wanita 8 tahun lalu. Yichu dan Xiao Yicheng. Tidak tahu identitas lain. Bukankah ini kesempatan bagus bagi kita untuk mengambil alih? Benar sekali. Anak kita, Xiao Fei, memang ditakdirkan menjadi istri presiden perusahaan. Tuan Xiao. Akulah wanita yang menghabiskan malam denganmu 8 tahun lalu. Kamu harus bertanggung jawab pada Tuan Xiao. Putri sejak itu belum pernah pacaran lagi. Putri saya dulu gadis polos, Tuan Xiao punya perusahaan besar. Harus bertanggung jawab atas hal ini. Saya sudah bilang, saya akan bertanggung jawab atas masalah ini. Benarkah? Bagus sekali. Jadi kita menikah 3 hari lagi. Tapi, adakah bukti untuk membuktikan Bahwa kamu wanita malam itu. Pergi. Nggak punya bukti. Malam itu kamu langsung seret dia ke mobil. Lalu, Aku nggak pernah bilang kejadian itu terjadi di mobil malam itu. Sepertinya, kamu memang orang yang kucari. 3 hari lagi kita nikah. benarkah? Terima kasih, Pak Xiao. Ye cucu, aku harus berterima kasih padamu atas gaun pengantin yang kau buat untukku. Maaf, nggak apa-apa. Tigre ke cucu.
8 tahun tak muncul, tiba-tiba muncul sekarang. Tak boleh biarkan Seki Cheng mengenalinya. Kita baik-baik, Sepertinya pernah lihat sebelumnya. mana mungkin. Cuma petugas kebersihan. Mungkin pernah lihat saat dia sedang membersihkan. Maaf, mungkin aku salah ingat. Ye Chu Chu, 8 tahun tanpa kabar. Diam-diam kerja jadi petugas kebersihan di grup Xiao? Perempuan tanpa hati, kami membesarkanmu 20 tahun. Nggak tahu terima kasih, berani sembunyi dari kami. Dasar imit-imit. Membesarkanmu mending pelihara anjing. Kamu bilang kami membesarkanmu? Aku nggak pernah Dan kalian juga nggak pernah anggap aku sebagai keluarga. Kamu nggak pantas jadi keluarga. Iya, ibumu meninggal lebih dulu. Melayani kami sudah kewajibanmu. Waktu ibumu meninggal, kenapa nggak ikut mati sekalian? Tinggal di keluarga, kamu cuma bawa sial. Aku sudah bekerja 20 tahun. Kalau ada hutang, lunas sejak lama. Tolong mulai sekarang. Jangan ganggu aku. Dasar anak manis, kamu cari masalah ya? Jangan berlebihan. Dari mana munculnya anak kecil? Dengarkan, jangan usil. Hari ini, urusan ini. Aku akan urus. Tidak boleh menindaskan. Masih muda umurnya. Sombong. Kalau nggak pergi aku bikin kamu nyesal. Iya, kamu lihat pakaianmu itu. Ini bukan tempat main-main, sifat pergi jauh. Kalau masih berani bicara sembarangan, aku akan panggil Dewa Petir untuk menghantam. Ibu, aku takut banget ada Dewa Petir. Bukannya kamu bilang mau panggil Dewa Petir? Mana Dewa Petir? Dewa Petir di mana? Cepat datang. Aku takut banget. Jangan pikir karena anak-anak, kami tidak takut bertindak. Anak kecil nggak bisa apa-apa, tapi soal gosip, jago banget. Hari ini aku ganti orang tuamu untuk mendidikmu. Dengan namaku, panggil Dewa Petir, serang dia. Serang dia. Petir. Aku benar-benar disambar petir. Cuma bocah kecil asal ngomong, bohong juga kamu percaya. Sayang, lihat bocah itu, giok di pinggangnya bagus banget, kayaknya asli. Dia anak kecil, dari mana dia dapat Pasti barang curian, bukan curian. Ini ada sejak aku lahir. Kami mang pinter cerita si Pat. Bawa kemari giok itu. Serang. Mama. Berani Pukul Kami, Tahu siapa Kami, anakku adalah istri presiden dari grup Xiao. Betul. Menyinggungku berarti menyinggung grup Xiao. Kalian ini benar-benar cari masalah. Kalian cari masalah? Sekeluarga harus bayar kembali biaya perawatan. Kalau tidak, sekarang aku buat keluargamu bangkrut. Dia merawat kita itu sudah sewajarnya. Masih berani minta uang dari kita? Tidak akan. Aku kasih tahu kamu. Kamu ini anak kecil. Aku mau lihat. Gimana kamu bikin keluar? Menurutku anak ini cuma cari masalah. Sampai sekarang masih mau main-main sama kita. Zilu, keluarga Ye tidak mau mengakui. Ambil kembali kekayaan yang diberikan ku keluarga Ye. Baik kak, aku akan bikin keluarga Ye bangkrut sekarang. Kamu jago acting. Tidak baik, tidak baik. Uang di rekening bank hilang. Apa? Salah sendiri. Habis sudah. Hei, anak kecil, terima kasih, kamu bantu aku. Nama kamu siapa? Ibu, aku Yeko. Aku anakmu. Anakku? Bagaimana mungkin? Anak, Semenjak saya sebagai orang lain, saya tak. Kamu adalah ibu. jika anak masih hidup. Sekarang kondisinya, Sekarang ukurannya tak apa, mungkin dia anak yang kurang kasih sayang ibunya. Asalkan dia Untuk sementara, aku menjadi ibu. baiklah, aku akan menjadi ibumu. Ayo, Mam. Kita pulang. Sayang, ini kompleks villa. Rumah sewa Mama ada di sana. Mama,
Mulai hari ini kamu tinggal di situ. Villa ini dikelilingi pegunungan, pemandangannya menakjubkan. Tempat ini bagaikan surga alam. Aku pilih tempat ini untukmu. Yuk masuk. Jangan bercanda. Villa mewah ini miliaran. Aku, petugas kebersihan, ayo cepat Nanti kita disuruh keluar, ayo pergi. Nona Yi, villa ini baru dibuka untuk disewa, cocok untukmu. Tapi aku hanya pekerja kebersihan dengan gajiku. Bagaimana bisa menyewa rumah sebagai... Pemilik rumah ini punya terlalu banyak properti. Hari ini, kalau kamu menyewa villa ini, harganya tidak perlu jutaan, juga tidak perlu ribuan. Hanya Rp99. 99? Ini. Bagaimana mungkin? Karena Anda perlu membayar rumah secara teratur. Pembersihan. Itulah mengapa harga sewanya murah, Nona Ye. Bagaimana menurutmu? Ayo, Bu. Tolong. Ayo pergi. Selamat datang di rumah pemilik. Ayah saudara saya, ayah bajingan, akan menikahi wanita. Apa? Kenapa membiarkan ibu menderita? Aku akan segera membawa ibu merebut. Kita akan bertemu di pernikahan. Semua gaun siapkan untukmu. Coba pakai dan lihat. Yang ini tidak cocok. Tidak, yang ini juga tidak cocok. What? Ibu terlihat cantik sekali. Yang ini saja. Yang ini. Ini kan gaun pengantin. Kenapa mama harus pakainya? Untuk merebut pengantin. Merebut pengantin? Tidak boleh begitu. Ayo cepat Ma. Bukan apa merebut pengantin? Aku. Sayang. Tutup pintunya. Turunkan ibu. Jangan ribut. Berangkat. Yi Xiaofei. Apa ini maksudnya? Ini acara pernikahan orang lain. Kenapa bawa aku ke sini? Hari ini pernikahanku, pakai gaun pengantin mau ngapain? Wanita tak tahu malu, mau dekatin siapa? Aku kasih tahu kamu ya, kalau pintar, cepat aula pernikahan keluarga Xiao. Bukan tempat untuk kamu yang... Aku nggak berencana tinggal di sini. Keluarga Xiao menikahi wanita seperti kamu. Ayu adalah kemalangan bagi keluarga. Kamu ini wanita. Xiao Fei, jangan bertindak. Lihat wanita itu, pakai gaun pengantin, datang ke pernikahan orang membuat keributan, memalukan. Mau masuk ke keluarga Xiao sampai gila. Padahal jelas-jelas Tuan Xiao sudah punya tunangan. Benar-benar sial. Semua orang melihatnya. Kalian harus bela aku. Wanita ini adalah kakak kandungku. Dia bersenang-senang dengan pria di luar, lalu hamil. Kami sudah lama mengusir dia. Keluarga Ye ternyata punya 2 putri. Kami melahirkan dan membesarkannya selama tahun-tahun. Tapi dia tak tahu balas budi. Malah minta uang sama kami. Kami nggak mau kasih, dia suruh pukul kami. Sekarang datang ke pernikahan adikmu rusuh. Kamu benar-benar nggak tahu malu. Aku tahu, dari awal qu'il y attendait Orangea. Badut sok penting. Beraninya bermimpi masuk keluarga Xiao. Aku juga setuju. Lebih baik singkirkan dia, biar nggak menghambat. Pernikahan Nona Ye dan Tuan Xiao. Omong kosong. Jelas-jelas kalian yang tekan aku duluan, sekarang malah bikin fitnah dan memutarbalikkan fakta. Kamu wanita, berani membantah. Aku lepas pakaianmu, biarkan orang lihat kamu sebenarnya seperti apa. Xiao Fei, panggil keamanan. Perilaku wanita ini aneh. Fei Fei sudah kelewatan. Tanya dulu apa sebenarnya yang terjadi. Tunggu dulu. Terima kasih. Maaf. Aku benar-benar merasa sangat tertekan. Tolong, bantu aku. Kelihatannya dia benar-benar kesakitan. Tanda lahir ini, sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat.
Kita pasti pernah bertemu, kan? Kita pasti pernah bertemu di suatu tempat, kan? Maaf. Kita belum pernah bertemu. Kalau begitu kenapa kamu muncul di pesta pernikahanku? Karena anakku memintaku datang. Anak kesayanganmu. Sengaja bikin masalah? Cepat pergi. Dari kecil penuh kebohongan. Menurutku, kamu nggak suka lihat keluarga ya dapat keuntungan. Petugas kebersihan iri, nggak tahan lihat orang bahagia, sengaja bikin rumor. Ganggu acara pernikahan. Kalian masih bengong? Cepat usir dia keluar. Pergi dulu aja. Hari ini aku nggak mau terlalu mempermasalahkan ini. Kamu pergi dulu. Presiden direk. Gawat. Ada sekelompok anak ingin bertemu Anda. Katanya mereka mau minta Biaya hidup selamat. Sekelompok anak. Jangan peduli, lanjutkan pernikahan. bos, gawat. Anak-anak menghancurkan mobil pernikahan Anda. Kalau begitu, lapor. Aduh, saya tidak berani. Karena anak-anak itu. Mirip denganmu waktu Persis sama. Apa? Ayah bajingan, kembalikan uang tunjangan anakku. Sarang ini seperti sarang yang saya... persis sama. Di manakah ibu kalian? Bu, aku. Astaga, dunia sepertinya sedang menuju kehancuran akhir-akhir ini. Hanya seorang petugas kebersihan. Mereka berani membawa anak-anak ke pernikahan Tuan Xiao dan menimbulkan keributan. Ye cucu, kau mencari kematian. Berani membuat masalah di pernikahan Xiao Fei. Kau belum cukup menderita? 3 anak bilang aku ibu mereka. Apakah mereka ditinggalkan ibu kandung? 3 anak malang. Ibu, kau bengong aja sih? Cepat ke sini dong. Hei, 2 anak kecil, siapa nama kalian? Ibuku Lu Bao yang menguasai kekayaan dunia. Punya emas batangan, bisa kasih ibu banyak uang. Ibu. Namaku Ye Zi Shou. Shou Bao kecil. Aku punya buah persik kecil. Jangan remehkan aku ya, meski aku nggak sekaya Lu Bao, aku menguasai kehidupan semua makhluk di dunia ini loh. Ye Zifu. Ye Zishou. Ini Fulu Show bintang keberuntungan, namanya lucu. Mama, kita kan kembar 3. Apa wajah kita mirip banget? Iya, Hanya perlu mengadopsi 1 anak. ternyata Datang 3. Lihat aja perempuan ini. Kelihatan banget apa Benar, malah pura-pura nggak kenal. Pura-pura apa sih? 3 anak ini kok mukanya mirip banget sama aku, ya? Tapi selain malam 7 tahun lalu, aku nggak pernah menyentuh perempuan. Mereka pasti bukan anak-anakku. Anak-anak, salah orang. Aku bukan ayah. kami tidak salah. Kamu memang ayah kami. Mama. Dan Papa. Plus 3 bersaudara. Adalah keluarga bahagia. Papa dan Mama saling cium. Sayang. Papa bodoh, kenapa malah bengong? Mama. Aku masih ingin punya adik perempuan. Anak-anak, kalian benar-benar salah orang. Aku bukan ayah kalian. Kamu dengar itu? Dia itu suamiku. Satu-satunya wanita dekat dengannya cuma aku. berani banget kamu. Cepat bawa mereka bertiga pergi dari sini. Cukup bilang kodok jelek mau makan angsa cantik. Nggak lihat dulu siapa di depanmu? Pakai gaun pengantin ke sini. Apa menurutmu luasnya gaun itu bikin kamu mudah bergerak di tempat ini? Pel lantai ya ah. Hahaha. Langsung kena tampar sama Tuan Xiao kan? Wanita ini bikin aku ngakak banget. Overacting kan? Anak-anak, jangan anggap dia ayah. Tuan Xiao, maaf, kedatanganku bukan kehendakku. Kami segera pergi, nanti aku akan berikan surat pengunduran diri. Aku minta maaf atas ketidaksopananku hari ini. Triplet ini apakah mereka anaki cucu dan Xiao Icheng? Tidak, demi keamanan. Harus segera usir mereka. Ngapain masih di sini? Cepat pergi. Pengemis kecil, sudah dibilang, Tuan Xiao bukan ayah kalian, ikut petugas kebersihan. Cari ayah kalian. Ayah kalian pasti seorang pengemis juga. Benar. Pasti anak haram dari lelaki lain, lalu dibawa ke sini. Malu-maluin.
Kenapa kalian bicara seperti itu? Kami bicara seperti ini. Kenapa? Masih berani besar kepala. Mau apa kamu sama kami? Berani bicara kasar, akan kuambil keberuntungan kalian. Anak haram kibersion. Berani sekali sambang began. Ambil lagi nikmat kita. Gila banget. Jangan marah, ayo. Anak kecil kamu mau ambil nikmatku, ayo ambil. Tunjukkan padaku. Ceroboh dan tidak sopan. Nikmat. Ambil. Y que tu as. Ada apa? Kakak hebat. Hei. Apa yang kamu lakukan pada mereka kembalikan ayahku seperti semula? Kalau terjadi pada Tuan Ye, aku mau kalian bertiga mengikutinya ke kubur. Apa yang sebenarnya terjadi? Xiao Bao, jangan ribut sama dia. Jangan buat masalah besar. Demi menghormati ibuku, aku kasih kesempatan kali ini. Aku kembalikan makananmu. Oke. Ada suara, aku hampir mati ketakutan. Apa yang terjadi? Sepertinya aku terlalu banyak bicara, suaraku agak serak sementara. Kamu juga. Hari ini adalah resepsi pernikahan. Saya istri Presiden Grup Sia. Wilayah ini kekuasaan saya. Tidak ada tempat bagimu. Pergi dari sini sekarang juga. Dia seperti 7 tahun lalu. Wanita. Minum minuman keras mendatangkan masalah. Meskipun Ye Cucu mencoba memeras uang darinya, mengapa wanita ini berbicara tajam dan kejam? Aku akan pergi tanpa kau menyuruhku, Ye Xiao Fei. Meskipun kamu istri Presiden Grup Xiao, kalau berani menghina orang lagi, yang kehilangan suara berikutnya itu kamu. Diam. Ini tempat kelas atas. Para tamu di sini kaya atau terpandang. Kamu cleaning service biasa. Berani-beraninya merusak Nyawamu 10 kali tidak cukup. Satpam. Usir wanita yang bermimpi di Dari sini. cepat jalan. Dasar tukang Naik derajat seperti burung phoenix ya. Iya, Y que cucu. Kamu seorang tukang bersih-bersih. Kamu pikir bawa 3 anak, menyebut siapa saja? Bisa berubah dari ayam kampung jadi burung phoenix? Mimpi saja. Betul. Aku kasih tahu kamu, jangan harap bisa hancurkan pernikahan. Percaya nggak, bisa langsung usir kamu sekarang. Usir belum cukup. Akan unggah wanita ini dan 3 pengemis kecil ke internet biar jadi sasaran semua orang. C'est parti ticus jalanon. Benar. Ibu dikerjai sama mereka. Kita harus turun tangan. Mereka beneran pikir kita bertiga. Anak kecil biasa. Binar kita balas dendam untuk ibu. Biala kilo aga ini tahu betapa hebatnya kita. Ini kalian. 3 kurcaci kecil ya? Kalian bertiga. Tinggi kalian bahkan nggak sampai lututku. Gimana mau nunjukin kehebatan kalian? Lompat dan pukul kami, gitu? Aduh, aku bilang ya, kalian bertiga masih kecil. Jangan cari perhatian di sini. Cuma malu-maluin diri aja. Aku nggak peduli. Fubao, Lubao, Shoubao. Mama, tunggu. Kami akan balas dendamu dan beri pelajaran hari ini. Cuma cari sensasi ya, sebentar lagi kalian akan tahu sendiri. Shoubao, sekarang tidak panggil Dewa Siming, mau biarkan mama terus dihina oleh orang-orang tak tahu diri ini? Terus dipermalukan? Baiklah, kakak. Aku akan panggil Dewa Siming sekarang, dan ambil kembali umur panjang kalian. Dengar kalian bicara, lucu banget. Anak kecil, mocah besar-besar. Tidak takut lagi kiseng kremnya? Kalau kalian punya nyali, buktikan. Dewa Siming apaan, tuh? Ngomong begitu gak takut bikin orang ketawa cekikikan. Menurutku kalian bertiga kebanyakan nonton kartun deh. Di dunia ini, mana ada dewa abadi? Kalau kalian benar-benar kenal dewa abadi, pasti sudah lama membalas serangan. Shoubao, jangan nakal. Mama lindungi kalian dan akan bawa pergi. Tidak apa-apa. Kami bisa melindungi mama. Ketika saatnya tiba, Jangan sampai kalian berlutut di depan kami bertiga ini, dan meminta ampun. Masih pura-pura tenang, ya? Tinggal sebentar lagi, giliran kami yang tidak akan ramah pada kalian. Fubao. Apa ini? Jangan mama. Ini jurus pamungkas Shoubao. Sebentar lagi tunggu. Orang-orang tak tahu terima kasih. Berlutut dan minta ampun padamu. 3 bocah ini. Kenapa bertingkah misterius begitu? Lihatlah, buah persik ini, kenapa masih naik? Ini tidak sesuai hukum alam. Ah, ini cuma trik kecil saja, nanti kalian akan tahu. Apakah ini benar trik kecil? Menyakiti ibu harus membayar harganya. Pulpen mematikan. Buku tanpa nama. Dewa nasib muncul, umur hidup habis.
Shushu. Kau nggak pergi ke rumah sakit jiwa kan? Cari 3 bocah yang otaknya sakit itu ya. Aku udah bilang cuma trik kecil. Sekarang percaya, kan? Sekarang aku yakin, mereka bertiga tuh kebanyakan nonton kartun. Sampai otaknya jadi bego. Kerja bersih-bersih, nggak ada harga diri, bawa bocah, di sini pura-pura main trik. Aku takut banget. Ichuchu Serenin Kamu. Cepat pulang sana, cari tempat buat sapu-sapu lagi, jangan mempermalukan diri di sini. Lihat kalian, anak kecil Omongan besar bikin aku pusing. jangan buang waktu orang-orang kelas atas. Satpam keluarkan mereka. Jangan buru-buru usir mereka, tadi aku bilang kan, aku nggak bakal gampang. Bayarkan Marika. Aku kasih tahu. Mereka bertiga hari ini nggak bakal bisa pergi satu pun. Anak-anak, mau kamu apain? Aku juga nggak mau persulit kamu, asal Hanya apa? hanya kalau kamu minta maaf pada aku dan Xiao Fei sambil berlutut. Lalu, pukul pipimu sendiri di depan Xiao Fei, bertobat, lalu bilang, seharusnya tidak ke sini, akan lepaskan kalian. Kenapa sekejam itu? Itu kejam ya, barusan 3 anak dari keluargamu hampir membunuh kami. Bisa berbuat sesuka hati? Betul. Lao Yi. Ayah. Kamu kenapa? Berani kalian main kasar sama Ani. Inilah akibatnya buat Ini trik curangmu, kan? Ada apa-apa ke aku, jangan bentak. Nggak mungkin bocah ini yang bikin aku muntah darah. Mana mungkin aku kala sama tipu maslahat boka ingusan seperti ini. Mereka nggak ada hubungannya. Aku nggak percaya bocah-bocah ini punya kemampuan sungguhan. Ini pasti gara-gara tubuhku sendiri. Penyakit lama, tahun lalu diperiksa, hati bermasalah. Mereka bikin marah. Kalian keterlaluan. Masalah TNI hari ini tanggung jawab kalian. Tidak bisa lari dari ini. Ichuchu ay kesemakin burak. Bagaimana kamu bisa bikin dia marah? Bukan salah ibuku. Kalian menindas ibuku, memaksanya berlutut. Bahkan sampai harus menampar. Benar kata kakakku. Bukan karena kalian duluan sewenang-wenang, aku berani melawan kalian. Tapi kalian Tenang saja, sebentar lagi giliran kalian berdua. kami datang mencari ayah. Kalau bukan karena kalian menghalangi. Keluarga kami sudah berkumpul sekarang. Kalian, anak-anak kecil ini, jika wanita seperti Yecucu tidak mengajari kalian dengan baik, maka biarkan aku yang mengajar kalian bagaimana jadi manusia. Aku bertaruh. Cakar kotor wanita ini pasti tidak akan sampai ke wajahku. Apa yang terjadi padaku? Bu, ada apa denganmu? Pasti gara-gara bocah-bocah sial ini. Kamu harus membuat mereka membayar, jangan biarkan mereka lolos. Kalian bertiga, merusak pernikahanku dan pakai trik licik menyakiti keluargaku. Lihat saja, aku tidak akan membiarkan kalian. Xiao Fei. Kenapa tiba-tiba muntah darah? Tadi aku sudah bilang, sebentar lagi giliran kalian berdua. Kenapa? Apa aku kurang jelas mengatakannya? Siapa yang banyak berbuat jahat, pasti akan binasa sendiri. Dokter. Aneh. Saya sudah bertahun-tahun jadi dokter, belum pernah lihat fenomena seperti ini. 3 orang ini, usia tertua 46 tahun. Istrimu lebih muda. Tapi apa? Denu Nadimereka Sepertiusia Ceratustin. Seperti pohon yang hampir mati. Singkatnya, umur mereka sudah habis. Tidak mungkin. APA? Mantra yang dibaca anak kecil itu mungkin berpengaruh. Kalau tidak, mana mungkin jadi begini? Pasti kalian adalah benda pembawa sial. Kalian menyerap energi hidupku. Aku masih muda, bagaimana mungkin umurku sudah habis? Tidak apa-apa, Xiao Fei. Benar? Dia ingin datang ke pesta pernikahan untuk membuat keributan. Nyonya Xiao hanya bertengkar sedikit dengan kalian. Kenapa kalian harus bertindak begitu kejam padanya? Anak-anak seperti kalian pantas dihukum mati. Kalian melihat keluarga Shao berkuasa, jadi membela keluarga Yi. Kalian berani menindas ibu kami? Dalam mimpi kalian. Kalian semua. Tukang sewenang-wenang pantas dihukum. Bayar aku menegakkan keadilan atas langit. Harta hilang tak kembali. Undi keberuntungan. Haha. Kebanyakan nonton kartunnya, APA? Bankrut. harta aku habis semua.
keluargaku juga bangkrut. Tuhan menciptakan kalian manusia, kalian bukannya bersyukur, malah sombong dan menindas. Kalian pantas menerima hukuman seperti ini. Kalian bertiga cukup. Tidak peduli apa yang kalian lakukan, mereka sudah mendapat hukuman sepantasnya. Berhentilah. Kamu juga harus seperti mereka. Siap. Kalau bukan karena kamu dianggap sebagai ayah kami, aku tidak akan melepaskanmu. Jangan lagi membela mereka. Apa yang terjadi dengan tiga anak ini? Mengapa mereka menganggapku ayah? Shoubao, Mama tahu kamu berbakat, tapi pulang dulu sama Mama. Setelah pulang, ceritakan pada Mama cara kalian melakukan sulap. Maaf, kumohon lepaskan aku. Aku benar-benar tahu aku salah. Aku tidak lagi menggunakan kekuatan menindas orang. Aku seorang ayah. Aku mohon. Aku harus menghidupi keluargaku. Tolong lepaskan aku. Jangan percaya mereka. Mereka hanya ingin menipu. Sekarang saatnya. Kita harus menghabisi mereka. Nyonya Xiao, selamatkan kami. Kami tidak ingin mati. Nyon Yak Xiao. Da Sapinakut semuanya. Kalian tidak berani. Aku berani. Berhenti. Semua berhenti sekarang. Apa yang kamu lakukan? Tidak ada sopan santun sama Kenapa kamu dorong Xiao Fei kita? Kamu siapa sebenarnya? orang seperti ini, pantas di rumah keluarga Xiao? Ichang beritahu mereka siapa ku. Dia adalah nenekku. Nenek. Maaf, Nenek, saya benar-benar tidak tahu siapa Anda. Ibu mertua, tidak perlu berkata begitu, kan? Hari ini adalah pernikahan anak perempuan. Dengan Pak Xiao. Lihat, kita sudah menjadi keluarga. Maafkan istri saya, ya? Tidak tahu tata krama, anak perempuanmu juga bukan orang baik. Ah, bukankah itu berlebihan? Anak kami Xiaofei berbakat dan bermoral. Soal kepribadian dan kemampuannya jelas tidak diragukan. Ketidakpatuhan istri saya kepada Anda akan saya ajarkan nanti. Benar, Nenek. Saya dan dia saling mencintai. Nanti kami sekeluarga pasti akan menghormati Anda. Nenek, bagaimana kalau kali ini kita lupakan saja? Meski saya bukan nenekmu. Apakah kamu benar-benar tidak bisa menunjukkan rasa hormat dasar kepada orang tua? Tiga anak kecil. Kenapa terlihat begitu familiar? Mirip sekali dengan anak-anak. Dari mana asal kalian? Kami datang dengan mama mencari papa. Ayah kalian itu. Dia adalah ayah kami. Bilang aku ayah mereka. Tapi aku bukan, sama sekali belum pernah punya anak dengan perempuan manapun. Memang mirip sekali. Lihatlah, mereka bertiga sangat mirip dengan dirimu waktu kecil. Mereka pasti cucu buyutku. Nenek. Aku adalah Yezif. Yizi Lu dan Yizi Shou. Kami kembar tiga loh. Fubao Lubao Shoubao. Kalian bertiga itu sayangannya nenek. Aku adalah ayah kalian. Neneknya ayah? Kalian harus panggil aku buyut. Halo, buyut. Buyut, kamu anggun banget. Buyut, kamu cantik banget. Kalian bertiga, sekali panggil buyut, hati buyut rasanya mau meleleh. Nenek buyut bagi kalian angpau. Ini untukmu. Terima kasih, Nenek Buyut. Nenek buyut baik sekali. Mama, kenapa ikut-ikutan? Kan aku sudah bilang mereka bukan anakku. Kamu itu setiap hari sibuk acara, kerjaannya cuma minum-minum saja. Siapa tahu mabuk hilang kendali, punya anak. Dari kecil, karaktermu paling tahu. Aku tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Coba pikir baik-baik, pasti kamu lupa. Mereka bertiga pasti anakmu. Aku memang sudah tua, tapi penglihatanku masih jelas. Bahkan sampai nggak bisa bedain apakah mereka mirip kamu atau nggak. Nggak mungkin. Waktu itu aku lihat ada petir besar. Dan ada ular berbisa di sekeliling. Tiga anak itu pasti, entah disambar petir. Atau dimakan ular. Nggak mungkin mereka selamat. Apa yang kamu bilang? Ibu, berhenti bicara. Orang bodoh ini cuma bisa bikin repot. Nenek, aku memang pernah punya hubungan semalam dengan Yi Cheng, dan aku memang pernah hamil 3 anak. Tapi waktu melahirkan di luar kota, begitu lahir, mereka langsung disambar petir. Iya, anak-anaknya si Xiao Fei kita waktu itu memang malang. Istri saya pasti sedang memikirkan ketiga anak malang itu, jadi dia mengatakan hal yang salah dan mengganggu Anda. Apakah itu benar? Benarkah aku punya 3 anak denganmu? Ini salahku karena tidak melindungi mereka. Kalau tidak, mereka mungkin memanggilmu ayah sekarang.
Tuan Xiao, Xiao Fei bersikeras untuk hamil dan ingin melahirkan anak. Dia telah lama diremehkan. Tapi dia tidak bisa menyelamatkan anak itu. Dia sangat menderita untukmu. Hatiku sangat sakit. Mengapa anakku pergi? Anak Ye Cucu hidup dan sehat. Mereka mengganggu pernikahan saya. Hatiku sakit. Ye Xiaofei 7 tahun. Aku tidak hamil sama sekali. Yang hamil itu aku. Jadi, anakku masih hidup? Apa maksudmu? Anakku tidak mati, kan? Anakku masih hidup. Di mana mereka sekarang? Jadi kalian bertiga anakku? Betul, Bu. Kami sudah bilang dari awal. Kau adalah ibu kami. Kami adalah anak-anak. Ibu, apa kau mengenali kami? Kalian masih hidup. Ibu, akhirnya. Dia sudah mengenali kita. Ichen wanita ini pasti sedang membohongimu. Nenek, aku tidak membohongimu, Perkiala. Wanita ini dilihat dari wajah, bukan wanita baik-baik. Aku tidak akan membiarkanmu masuk keluarga Xiao. Nenek, bagaimanapun, 7 tahun lalu itu memang salahku, jadi aku pasti akan bertanggung jawab. Ini adalah janji dariku. Kalau kamu mau menikahi perempuan yang bikin kekacauan ini, aku tidak. Kalau mau menyakiti 3 anak ini, harus lihat apa aku setuju atau tidak. Buyut, Anda benar-benar baik. Nenek, itu bukan anakku. Kalau Anda bersikeras, mungkin tes DNA bisa dilakukan. Dia benar. Darah keturunan. Tidak boleh salah. Halo, Dr. Wang, datang untuk... Ayah, Anda adalah ayah. Tidak perlu tes. Benar. Jangan panggil orang papa sembarangan, itu bukan papa kalian. Apalagi trik wanita ini, pakai 3 anak untuk menipu, dia sendiri malah tampil sebagai orang baik. Pak Xiao. Fu Bao, pelan-pelan, pelan-pelan. Maafkan Mama nggak tahu siapa papa kalian. Kalau hasilnya keluar, kalian pasti bakal sedih. Mama ajak kalian keluar cari papa. Tunggu 3 menit. Kita cuma tunggu 3 menit. Mama, Hasil identifikasi sudah keluar, berdasarkan data yang ada dan analisis DNA. Mereka bukan anak-anakmu. Nenek, dengar. Ye Cucu, kebohonganmu terbongkar. Si peminta maaf kepada Xiao Fei dan Tuan Xiao. Acara pernikahan hancur olehmu. Sial sekali. Tidak mungkin. Kami anak-anak ayah, hasilnya pasti benar. Ye Cucu, silakan tinggalkan tempat ini bersama anak-anak. Lihat siapa berani menyuruh mereka pergi. Tidak peduli kalian anak kandung atau bukan, mulai sekarang, Ketiga anak ini. adalah cucu-cucu keluarga Xiao. Nenek, hasil pemeriksaannya sudah keluar. Ketiga anak itu anak dari luar. Kenapa Xiao Fei kita sudah menikah harus jadi ibu tiri untuk 3 anak yang asal-usulnya tidak jelas? Diam, ini bukan urusanmu. Keluarga Xiao kami besar dan makmur. 3 anak saja, kami mampu membesarkan mereka. Walaupun kalian bukan anak kandung keluarga Xiao, tapi nenek buyut sangat suka kalian. Ini adalah kartu subsidi dari nenek buyut. Kalian masing-masing ambil 1. Pakai sesuka hari nanti. Tidak perlu. terima kasih dukungan Anda, Nenek. Tapi saya masih muda. Saya punya tangan dan Saya bisa menghidupi anak-anak saya. Kalau begitu, biar saya bantu Anda sedikit lagi. saya pamit dulu. 7 tahun lalu, wanita itu juga punya tahi lalat di dadanya. Jangan-jangan wanita 7 tahun lalu adalah Ye Cucu? Tunggu sebentar, Yi Cheng. Kamu mau kemana? Aku yang kamu cari. Tahi lalat itu bukan hanya dia punya. Mungkin cuma kebetulan. Nih, lihat, aku juga punya tahi lalat. Kok bisa kebetulan seperti ini? Pak Xiao, tanda lahir Xiao Fei ada sejak lahir, itu bawaan alami. Icheng. Pesta pernikahan hancur. Ayah, ibu masih terluka. Abaikan Yi Cucu dan 3 anak itu.
Aku yang kamu tanggung jawabkan. Apa benar ini kebetulan? Wanita ini terlalu familiar. Dibandingkan dengan Ye Xiaofei, Aku lebih berharap wanita 7 tahun lalu itu adalah dia. Ayo, aku antar kalian ke rumah sakit. Dokter, bagaimana keadaan mereka? Pak Ye Jiankuo dan Bu Lin Sui perlu dirawat 2 hari untuk observasi. Mereka sudah dipindahkan ke ruang sebelah. Sementara itu, Bu Ye Xiaofei masih muda, jadi hanya butuh 1 hari observasi lagi. Yicheng. Hari ini sial banget. Semua gara-gara Ye Cucu dan 3 anak itu, mereka menghancurkan pernikahan kita. Mereka mau kompensasi. Kamu mau apa? Aku mau sebuah villa di Banyu Awan. Wanita ini benar-benar tamak. 7 tahun lalu kenapa aku sampai punya hubungan singkat dengannya? Benar-benar sial. Aku akan suruh asisten urus sertifikat properti untuk dikirimkan padamu. Kalau tidak ada urusan, aku kembali ke perusahaan. Jangan khawatirkan aku, percayalah. Akhirnya, tentang masalah hari ini, apa rencanamu untuk berterima kasih padaku? Apa maumu? Si menyebalkan? Xiao Yicheng Kamu seperti itu. Sayang kecilku. Kenapa pada hari pernikahan meneleponku? Xiao Yicheng menyuruhmu datang untuk tes DNA orang tua. Ingat, di hasil tes DNA. Ada berapa orang? Harus ada. Orang yang tidak punya hubungan darah. Setelah semua selesai, terserah kamu mau gimana. Cuma nunggu kata itu dari kamu. Untung aku cerdas, telepon kamu. Dengan keras kepalanya nenek tua itu, situasinya pasti nggak menguntungkan. Bisa jadi nanti, Ye Cucu bakal ngalahin aku. Kamu harus benar-benar berterima kasih sama aku. Karena ini laporan asli yang sebenarnya. Tingkat kecocokan gen 99,99%, benar-benar anak kandung Xiao Yicheng. Tidak disangka anak-anak itu punya nyawa besar, ternyata tidak mati. Untung minta bantuanmu naik ke Buddha besar. Siapapun jangan coba-coba ambil kekayaan dan kehormatanku. Tahi lalat ini, buatannya cukup nyata. Ye Cucu dari kecil punya tanda merah. Kalau mau pura-pura jadi wanita itu, harus sangat teliti. Lipstik ini, aku yang memberimu, kan? Sudahlah, ini rumah sakit. Ada tidak dokter yang lebih beres penampilannya? Aku begini, menurutmu aku mau apa? Aku ini? Bukannya sudah ada di kasurmu, lalu kamu mau apa lagi? Aku benar-benar enggak menyangka. Suatu hari bisa jadi perempuan Xiao Yicheng. Xiao Yicheng, sejak lahir dia itu orang terpandang. Nggak ada urusan sama kita, orang biasa. Tapi ya, dia nggak akan pernah mimpi. Aku bakal kasih dia pengginan ini. Cukup sudah. Jangan terlalu sombong. Kenapa? Di telepon katanya boleh lakukan sesuka hati. Sekarang berubah pikiran? Bukan begitu. Nggak nyangka 3 anak kecil itu benar-benar anak kandung Xiao Yicheng. Mereka ternyata punya nyawa sekuat itu. Kalau suatu hari Xiao Yicheng tahu laporan itu palsu, habis aku. Masalah besar, ternyata simpel. Maksudmu? Sekarang juga langsung pergi bereskan Xiao Yicheng? Bikin dia tidak punya pilihan. Baik nasi itu matang atau setengah matang, dia tetap harus menikahimu. Jadi, kita harus bagaimana? Kamu tahu kan? Sekarang kamu adalah istri Presiden Grup Xiao. Keluar masuk kantornya jadi mudah. Nanti, goda dia di kantornya. Lalu sengaja biarkan sekretarisnya melihat. Lupakan apa yang terjadi 7 tahun lalu. Dia tetap harus menikahimu. Ide bagus. Yang penting kamu jadi nyonya Xiao secara resmi. Kalau begitu, dia Ye Cucu tidak bisa diselamatkan lagi. Mama akhirnya mengenali kami. Ayah.
Salah Mama, tidak mengenali kalian waktu itu. Kami tidak akan menyalahkanmu. Aku belum sempat tanya ke kalian. Kalian di mana? Hidup baik-baik saja? Semua baik-baik saja, waktu itu. Ketika kami lahir, Ada naga emas, guru langsung datang. pas banget lihat Yesi 3 bajingan itu, menyerang kami. Guru langsung bawa kami pergi. Tidak ada naga emas di dunia, mungkin salah lihat. Barusan kamu sebut guru. Siapa guru kalian? Master Kong. Iya, dia yang membesarkan kami. Dia sangat baik pada kami. Guru itu super hebat loh. ya benar. Semua kemampuan diajarkan oleh guru. Asal kalian hidup baik selama ini, hati ibu jadi lega. Tapi guru kalian bisa ngajarin kalian bertiga hebat. Nanti, kalau ada kesempatan, ajak Mama ketemu guru kalian. Terima kasih langsung ke dia. Tunggu, Mama angkat telepon dulu. Halo, silakan. Aku Xiao Yicheng. Ye Cucu, sekarang juga datang ke perusahaan untuk menyerahkan pengunduran diri. Menyuruhku resign, harusnya HR yang kasih tahu. Kenapa kamu yang telepon langsung? Mama. Siapa yang telepon Mama? Tidak apa-apa. Itu Bos Xiao. Dia bilang suruh aku ke kantor, ada urusan. Kalian di rumah tunggu Mama. Selesai langsung pulang. Cepat pergi. Oak. Ye Cucu. Seperti pernah mengalami sebelumnya. Seperti bukan pertama kali bertemu. Kalau dia datang, kita harus lihat baik-baik. 7 tahun yang lalu. Benarkah itu Ye Xiaofei? Tadi Mama bilang Papa memanggilnya ke kantor untuk bicara. Iya, aku dengar. Aku ingin Papa dan Mama. Tetap bersama. Bagaimana kalau kita hack sistem kamera Papa? Lihat apakah ada sesuatu yang bisa membantu? Menurutku, Ini sebuah ide bagus. Oh iya. Masuklah. Ini aku. Kenapa kamu datang? Aku baik, tapi nggak bisa di rumah. Pengen lihat kamu. Ini kopi buat kamu. Coba deh. Makasih. Nanti minum kopi. Aku akan kembali. Jadi fakta tak bisa disangkal di kantor. Kamu tidak bisa menghindar. Aku ada klien yang mau datang, pulang dulu saja ya. Oke, baiklah. Malam nanti kita bisa makan malam bareng. Dadah. Pikirin harus hidup sama dia selamanya, bikin tubuhku serasa nggak nyaman. Apa yang harus... Wanita jahat kasih obat ke gelas. Aku melihatnya. Aku pikirkan cara. Telepon Mama, suruh Mama jaga Papa. Jadi Mama dan Papa akan tetap di sini bersama. Halo Mama. Cepat ke kantor Papa, ada urusan yang sangat mendesak. Beberapa anak bilang Direktur Xiao punya urusan yang sangat mendesak. Apakah menunggu aku resign adalah hal yang mendesak? Ya sudahlah, masuk saja dulu. Direktur Xiao. Pak Xiao, ada apa denganmu? Panas sekali. Sakit sekali. Ah, Kakak adik lihat, ayah dan ibu berciuman. Tutup mata kalian, jangan mengintip. Apakah ayah dan ibu sudah berdamai? Kita bisa berkumpul lagi sebagai keluarga. Lalu aku pergi mencari nenek buyut. Pak Xiao, sadarlah sedikit. Pak Xiao. Lihat baik, saya bukan Xiao Fei. Saya adalah Ye Chu. Perbuatan Anda tidak cocok. maaf. Barusan saya tidak sengaja. Sudahlah. Kalau sadar, saya akan pergi dulu. Soal pengunduran diri, bicarakan lagi nanti kalau Anda sudah membaik. Dia benar-benar terasa sangat familiar, seolah-olah membawa aku kembali ke malam itu, 7 tahun yang lalu. Tunggu sebentar. Aku nggak tahu kenapa aku melakukan itu. Aku nggak bisa mengontrol diriku sendiri. Saat Tuan Xiao menekan aku, terasa sesuatu yang familiar. Anak-anak bilang dia ayah mereka. Apakah mungkin, Tuan Xiao? Orang di mobil pinggir jalan desa Ye, 7 tahun lalu. Kamu ya? Tuan Xiao. Bangunlah. Aku antar kamu ke rumah sakit. Icheng. Ichuchu. Pergi dari sini.
Kenapa kamu ada? Kamu datang tepat. Tuan Xiao pingsan, bawa dia ke rumah sakit. Aku tanya kamu, jangan ubah topik pembicaraan. Kamu hancurkan pestaku, sekarang muncul lagi. Kamu benar-benar seperti bayangan yang... Aku tidak bermaksud. Tuan Xiao datang meminta aku mengurus pengunduran diri. Kalau begitu tanda tanganilah sekarang juga. Yang penting adalah membawa orang ke rumah sakit dulu. Pengunduran diri aku. Aku istri presiden. Aku perintahkan, kamu tanda tangan. Jangan coba-coba bermain trik. Aku kasih tahu. Mulai sekarang, jangan pernah menginjakan kaki ke sini lagi. Aku sudah tanda. Sekarang, Pergi ke rumah. Kalau begitu pergi sekarang. Kamu tukang bersih-bersih, nggak layak bawa sepatuku. Ngapain kamu diskusi sama aku? Ini suamiku. Aku yang antar dia ke rumah sakit, nggak ada urusan sama kamu. Mama sudah pulang. Aku baru saja dipecat oleh grup Xiao. nggak apa-apa kok, Ma. Di grup Xiao, wanita jahat itu cuma mau mempermalukan Mama. Lebih baik Mama keluar saja. Jangan khawatir. Selama bertahun-tahun kerja, Mama sudah nabung sedikit. Masih cukup untuk menghidup. Besok mulai akan cari kerja. Mama. Mama bisa dapat kerja yang lebih bagus. Iya. Mama, kami mendukungmu. Baiklah, terima kasih atas doanya ya. Tapi soal ini, jangan khawatir. Anak-anak sekarang penting tumbuh baik dan senang setiap hari. Hal lainnya, biar Mama. Mau makan apa? Mau makan apa? Masak untuk kalian. Dulu ibu tidak punya kesempatan bersama kalian. Mulai hari ini. Akan lebih baik sama kalian. Bu, mau makan iga babi asam manis. Aku mau makan kue. Baiklah, tunggu ya. Kakek pengurus. Atur sedikit. Besok suruh Mama ikut wawancara di grup Fubao. Baik. Benar-benar luar biasa. Kenapa, Mama? Ada kabar bahagia? Kamu benar. Grup Fubao baru mengirim. Panggilan wawancara. Aku tidak pernah mengirim lamaran ke mereka. Kalau mereka sudah kirim pemberitahuan wawancara, kamu pergi dulu. Pas kamu pulang, aku bakal masak yang enak buat kamu. Kalian bertiga benar-benar bintang keberuntungan Mama. Tunggu Mama di rumah, ya. Semengga. Kamu pasti bisa. Kamu sudah bangun. Xiao Fei, aku ini di mana? Aku ingat aku pingsan ya? Tidak ada masalah besar. Dokter bilang kamu belakangan ini terlalu lelah, kurang tenaga. Xiao Fei, kenapa ingat? Barusan Ye Cucu ada di kantorku. Aku tidak melihat dia. Mungkin belum datang ya. Aku pingsan, tapi ingat Ye Cucu sudah datang. Xiao Fei benar seperti kata nenek. Penuh kebohongan, rakus tanpa akhir. Wanita malam 7 tahun lalu. Benarkah dia? Sebelum pingsan dalam keadaan samar-samar, aku ingat Ye Cucu ada di kantorku. Kenapa kamu bohong padaku? Jangan-jangan kejadian 7 tahun lalu juga kamu bohong. Sebenarnya, aku melihatnya. Lalu kenapa kamu bohong tidak melihat? Itu karena dia datang untuk mengurus pengunduran diri. Saat kembali, Kamu pingsan. aku memintanya bantu mengantarmu ke rumah sakit setelah dia tanda tangan pengunduran diri. dia langsung pergi. Dia juga bilang, Dia bilang apa lagi? meski kamu mati di depannya, dia tetap tidak akan peduli padamu. Selama aku berinteraksi dengan Ye Cucu, aku merasa dia bukan orang yang dingin. Jangan bahas dia. Oh iya, dokter bilang kamu kurang darah. Gimana kalau beberapa hari lagi ke rumahku? Biar aku buatkan sup untukmu. Sudahlah. Aku gak apa-apa, ke perusahaan, pulang sendiri naik taksi ya. Kenapa dia dingin banget? Mungkin. Dia sudah tahu sesuatu? Kakak dan ibu sudah ke perusahaan. Ayah juga ke sana? Kak, kamu maksudnya? Ya, seperti yang kamu pikirkan. Kalau ayah dan ibu belum bertemu, kita bikin mereka punya kesempatan bertemu. mereka cepat ketemu, lalu jatuh cinta. Kita berempat bisa kumpul bareng lagi. Ada 6 orang di keluarga. Bodoh. Dan nenek buyut yang cantik, kan? Maaf, aku salah bicara. Kakak benar. Kalau begitu, kamu juga harus segera membuat rencana. Hei, aku tahu. Grup Xiao sebelumnya ingin bertemu dengan aku. Tepatnya, ingin bertemu dengan Presiden Grup Fubao. Bukankah itu kamu? Benar.
Saya akan segera meminta seseorang memberitahu grup Xiao bahwa saya bersedia. Kamu benar-benar pintar sekali, aku sangat kagum padamu, kakak. Paman pengurus, tolong beritahu asisten presiden grup Xiao. Katakan saja. Saya menunggu presiden mereka di grup Fubao. Baik, saya akan segera mengurusnya. Baik, terima kasih. Presiden Xiao, Kabar baik. apa kabar baik? Kok terburu-buru begitu? Asisten Presiden Grup Fubao baru saja menelepon, katanya presiden mereka sekarang ingin bertemu denganmu. Serius? Serius. Luar biasa. Akhirnya bisa ketemu juga. Mereka bilang mau bahas apa? Presiden mereka bilang, mereka Sangat tertarik. kita. Cepat siapkan materi dan pergi. Aku akan pergi sekarang. Grup Fubao. Yi Cheng, tadi aku dengar kalian bicara tentang grup Fubao. Sebenarnya itu grup apa? Kenapa aku belum pernah mendengarnya sebelumnya? Itu adalah konglomerat kecil yang baru muncul tahun ini. Pertumbuhan mereka benar-benar mengesankan. Berarti mereka sangat hebat. Benar, keberadaan seperti ini pasti lebih baik sebagai sekutu. Kalau tidak, mereka bisa menjadi ancaman bagi grup Xiao. Sampai-sampai harus kamu yang datang langsung. Apa yang akan kalian bicarakan? Tentang proyek pengembangan energi baru. Kalau grup kita bisa mendapatkan proyek itu, pasti akan menjadi dorongan besar bagi kita. Hebat banget ya. Aku ada sedikit urusan, kamu pulang duluan aja. Bisa menyamai grup SIG hanya dalam waktu 1 tahun saja? Sepertinya aku harus cari cara buat kenalan sama yang disebut. Mungkin bisa ketemu beberapa kali. Kebetulan SIG Yi Cheng mulai curiga padaku. Kalau aku bisa dekat sama presiden grup Fubao, aku bisa pakai kesempatan itu buat ninggalin Xiao Yi Cheng. Aku ingat 2 temanku. Mereka juga kerja di grup Fubao. Gimana kalau aku coba cari mereka? Siapa tahu aku bisa minta tolong buat kerja di sana. Pelamar hari ini ada yang diperintahkan langsung oleh kepala rumah tangga presiden. Kabarnya orang itu sangat dekat. Aku juga dengar, ini adalah koneksi pribadi presiden. Grup ini sampai sekarang belum ada orang dalam. Pengurus pribadi presiden perusahaan memberi perintah agar kita memberikan perhatian khusus. Kelihatannya orang yang datang hari ini pasti memiliki kedudukan yang penting. Nanti kita harus memenuhi semua permintaan dia. Luar biasa mewah. Bahkan lebih besar dibandingkan grup Xiao. Lebih megah. Perusahaan sebesar ini, apakah mereka akan menyulitkan aku? Sudahlah. Datang apapun, aku akan menghadapinya. Permisi, aku boleh masuk? Silakan masuk. Halo semua, saya Ye Cucu. Ini resume saya. Halo, Nona YQ. Apa yang terjadi? Orang-orang di grup ini ternyata sopan sekali pada pelamar. Sangat luar biasa. Halo semuanya. Nona Ye, silakan duduk. Berdiri itu melelahkan. Boleh tahu, Nona YQ minum apa? Susu. Kopi atau teh? Suhu AC ini terlalu dingin atau terlalu panas? Biar kami atur ke suhu yang nyaman. Saya nggak perlu minum, terima. AC juga nggak usah diatur. Sudah, Silakan duduk. Baik, bagus kalau begitu. Kalau ada yang nggak nyaman, tolong langsung kasih tahu kami. aduh ya ampun, ini sebenarnya mereka yang interview saya, atau saya yang interview mereka? Mereka benar-benar peduli. Interviewer terima kasih ya. Kita ngobrol-ngobrol dulu aja. Wawancaranya dimulai. Maaf, membuat Anda tertawa. Nona Ye, hari ini Anda datang untuk melamar posisi apa? Selama 7 tahun ini, saya selalu bekerja sebagai petugas kebersihan. Selain itu, Kalau begitu, saya tetap melamar jadi petugas kebersihan. Itu posisi yang saya, petugas kebersihan. Oh, Apakah posisi petugas kebersihan di perusahaan? Maaf, kalau begitu saya... Tidak. Kebetulan perusahaan kami sedang butuh petugas kebersihan. iya, perusahaan kami benar-benar kekurangan orang seperti Nona Ye. Bakat di bidang Betul. Jadi, APA harapan Anda mengenai GAI? saya minta 2.000. Respon ini, apa aku minta terlalu tinggi? Pantas sikap tadi ramah banget. Ternyata ini alasannya. Nunggu aku di penipu. Pasti penipu. Kalau begitu, 1.500. Tidak bisa. Harga ditekan begini. Sudahlah, masih ada 3 anak yang harus dirawat. Harga lebih rendah, ya sudah, 1.000. Bagaimana kalau belum pernah lihat yang seperti kalian? Perusahaan besar. Tidak bisa. 1.000 saja masih belum cukup. Di perusahaan lain, 2.500 sampai 3.000. Saya, Nona Ye, Anda benar-benar salah paham. Kami bukan merasa harga yang Anda tawarkan telah. Sebaliknya, Kami merasa Anda tawarkan terlalu rendah. Ya, terlalu rendah? Betul. Perusahaan Anda ternyata cukup perhatian soal kebersihan. Jadi, berapa kalian berniat menawar? Berapa? kami berencana memberikan Anda gaji 10 juta. Saya, Benar.
Gaji 10 juta per bulan, tapi saya melamar jadi petugas kebersihan. Benar? Saya lagi mimpi. Anda tidak sedang mimpi. Memang 10 juta. Orang berbakat seperti Anda sangat dibutuhkan oleh perusahaan kami. Anda layak mendapat gaji itu. Saya mengerti sekarang. Kalian pasti Tidak. mau menggaji saya Nona Yi. lagi. Kami tentu bukan perusahaan penipu. Semua dokumen hukum perusahaan kami lengkap. Kalau Anda tidak percaya, saya akan ambil semua dokumen untuk Anda lihat. Cukup tulus juga. Tidak perlu ambil. Kalau begitu, Kapan saya bisa mulai kerja? Kapanpun Anda siap, tidak masalah. Senin depan boleh? Saya mau urus anak dulu. tentu saja. Baiklah. Sampai jumpa minggu depan, ya. Untung saja kenalan presiden direktur berjiwa baik, nggak sombong. Ada APA? Telepon dari grup kakak, katanya wawancara mama sudah selesai. Iya, aku tahu. Mama pasti senang, nanti pulang bisa bikin kue stroberi enak buat kita. Kakak, kamu kasih gaji berapa ke mama lewat grup? 10 juta. Mama melamar jadi petugas kebersihan. Kamu kasih gaji 10 juta, apa nggak bikin mama curiga kalau kamu itu presiden direktur perusahaan? Apa sih yang kamu tahu, mama itu perempuan? Tidak punya uang, gimana beli baju baru? Menurutku, kakak benar. Aku dukung. Kamu pikir siapa yang akan curiga pada anak 7 tahun tanpa alasan? Buka perusahaan. Selain itu, Grup Fubao sekarang sudah hampir setara dengan grup Xiao yang besar. Perusahaan kita punya uang, mau kasih mama gaji lebih banyak, kenapa tidak? Mama. anak-anak, mama punya kabar baik lagi. Coba tebak. Pasti wawancaranya lolos, kan? Berkat kali. Wawancara berhasil lolos. Kamu benar-benar anak kesayangan mama. Mama yang paling hebat. Mama terbaik di dunia, aku sudah tahu. Mama telah keluar dari grup Xiao. Mama juga bisa dapat pekerjaan yang baik. Pokoknya, kalau mama tetap di grup Xiao yang penuh kekacauan itu, pasti bakal terus ditindas oleh perempuan jahat itu. Setelah keluar dari sana, semuanya jadi lancar. Selamat ya, MA. Aku juga nggak menyangka bisa dapat pekerjaan baru. Wawancara tadi juga lancar banget. Aku kasih tahu kalian, pewawancara tadi super ramah banget. Kalian tahu berapa gaji yang ditawarkan? 10 juta. Pasti kemampuan mama yang benar-benar dihargai. Gak nyangka. Suatu hari nanti, aku bisa dapat gaji seperti pekerja kantoran. Bisa jadi, gaji mereka malah gak setinggi gaji mama. Ibu saya cantik dan baik hati. Punya gaji sebanyak itu memang seharusnya. Iya dong. Dengan 10 juta rupiah bisa punya cewek cantik sepertiku. Kerja jadi cleaning service untuk mereka itu keberuntungan buat grup Fubao. Oke, kalian memang pintar banget manjai. Jadi, nanti kalian mau makan apa? Hari ini aku traktir bintang keberuntunganku makan enak. Aku mau makan kue stroberi. Yang gandangga kakak. Aku mau makan pizza durian. Aku mau makan ayam goreng. Oke, makan aja semua. Hidup mama. Cuma sayang aja. Belum sempat ketemu ayah kalian. Mama, ayah sebentar lagi datang kok. Nggak percaya? Lihat deh ke depan. Ayah dari ketiga anak ini adalah Xiao Yi Cheng. Kenapa Xiao Yi Cheng tiba-tiba datang ke Fubao Group? Baru saja aku disuruh lihat ke depan sama anak, langsung ketemu Xiao Yi Cheng. Kok bisa kebetulan? Kenapa sih? Setiap suamiku muncul, kamu masih berani bilang Wah, aku kira siapa? Ternyata si malu-maluin dari desa keluarga Ye cucu. Dulu waktu kamu diusir dari desa, aku pikir seumur hidup nggak bakal lihat muka kamu lagi. Nggak nyangka hari ini ketemu di sini. Bener-bener nggak bisa bikin suasana sial di siang bolong. Kalau merasa aku bawa sial, bisa jauhi aku. Nggak perlu. Apa? Siapa yang mau dekat-dekat kamu? Tapi lihat kamu sekarang. Kayaknya hidup kamu susah banget, ya. Denggeken. Kamu ini perempuan makam ape. Cuma pantas habiskan hidup menyapu jalanan di pojok-pojok gelap. Paham gak? Aku cari uang pakai tangan dan kakiku sendiri. Setiap rupiah yang aku dapat itu bersih. Aku nggak diriku hina. Aduh, ngomong-ngomong, kamu tuh kasihan banget ya. Kita kan dari kecil tumbuh bareng. Semua orang makin baik hidupnya. Cuma kamu doang yang bajunya compang-camping. Mau nggak aku kasih rekomendasi kerjaan? Aku sama Xiaonan kerja di perusahaan Fubao. Xiaonan bahkan udah jadi manajer penjualan di sana. Gaji sebulan 30 juta. Ngapain kamu bilang begitu ke dia? Bikin dia sakit hati? Menurutku sih, Seumur hidup dia belum pernah lihat uang sebanyak itu, kan?
Nanti ini jadi perusahaan tempat suara mereka kencung banget. Apa mereka mau bikin Aku peringatkan kalian, kalau berani ngomong sembarangan lagi, jangan salahkan aku nanti. Lihat nih, gaya kamu ini. Aku pengen tahu kalian bisa ngapain ke kami kalau mau kasar. Omong besar aja, nggak takut giginya pada ngilutuh ngomong. Sekarang Xiao Fei itu istri presiden grup Xiao. Orang seperti kamu. Bahkan nggak layak untuk membantunya membawa sepatu. Kami adalah teman lamanya. Mau kamu bisa apa sama kami? Sebaiknya kamu jangan menyesal. Wah, kalau kamu iri, ngomong aja langsung. Beneran lucu. Seorang wanita dengan reputasi buruk siapa yang mau percaya apa yang dia... Hei semua, lihat sini. Wanita ini sekarang kelihatan bersih rapi, tapi dulu nggak mandi sebulan penuh waktu kecil. Bau di tubuhnya sangat busuk. Anjing pun kalau lewat harus menghindar. Wah, jadi lebih busuk daripada kotoran anjing ya. Kamu ngomong apa sih? Masih ada lagi. Dari kecil kamu udah pacaran dini. Suka sama berandalan di luar sekolah. Bergaul sama orang. Entah udah berapa orang yang pernah tidur sama kamu kan? Bukan cuma itu aja. Bahkan si jomblo tua di desa kita, kamu hampir mau tinggal di kandang babi bareng dia buat bergulingan. Kalian kok suka bikin cerita begitu? Kamu akan jadi tikus got yang semua orang ingin hajar. Kami memang menyebar rumor. Lalu kenapa? Selama aku ada di... Kamu jangan harap hidup enak seumur hidupmu. Kalian cari masalah denganku. Kalau kalian gak adil, jangan salahkan aku gak punya hati. Aku akan bongkar rahasia kalian. Kami ini bersih, nggak ada rahasia yang bisa kamu bongkar. Selama bertahun-tahun kalian bantu Ye Xiao Fei nindas aku. Sekarang, aku tunjukkan. Wajah asli. Xiao Fei sejak kecil berhati baik. Mau lihat omong kosong yang bisa kamu ungkap. Sama dia memang akrab, ya. Kalian gak tahu, kan? Pacar-pacar kalian. Tuh sama si saudara baik hati kalian ini. Tidur. Ngomong-ngomong apa sih? Pacarku lama sama aku, dia nggak akan khianatin aku. Hu Xiaolei, Ye Xiao Fei, siapa lebih feminin? Kamu sendiri tahu jawab. Dan juga, dia diam-diam di belakang kalian. Jadi ibu buat apa? Kenapa? Kenapa merasa ini luar biasa, Hu Xiaolei? Kamu sama... Selama bertahun-tahun. Dia beliin gelang emas enggak? Dia itu beliin buat Ye Xiao. Sudah beli. Kamu serius atau bohong? Dan kamu juga, Zhang Xiaonan. Harta pusaka keluargamu ada di leher Ye Xiao Fei. Sama sekali nggak sadar. Nggak mungkin. Ayahku bilang, batu rubi itu sangat mahal. Gimana bisa dikasih ke orang luar seperti Ye Xiao Fei? Kenapa nggak mungkin? Aku cuma menyampaikan fakta. Kalau kamu tidak percaya, coba lepas dan lihat sendiri. Ada nama ayahmu terukir di sana. Di atas jelas-jelas tidak ada apa-apa. Kamu, wanita, ingin memecah belah. Kelihatannya pacarku memberikan gelang ke Xiao Fei juga bohong. Kamu memang benar-benar pembohong penuh kebohongan. Tidak mungkin, aku tidak bohong kepada kalian. Mereka berdua selalu jadi penjakatku. Bagaimana mereka bisa dipengaruhi hanya dengan kata-katamu? Lagipula, apa yang kamu bilang bisa dibuktikan? Kamu melakukan sesuatu, bukan? Iya, terus kenapa? Ayahnya Zhang Xiaonan menyerahkannya padaku bertahun-tahun lalu. Aku sudah menjualnya. Gimana mungkin? Terang-terangan memakainya? Mereka benar-benar menganggap kamu memperlakukan mereka seperti orang bodoh, dibuat bingung. Pria banyak, tapi kaki tangan setia sulit ditemukan. Priamu hanya main-main saja. Kamu berani bilang itu di depanku, nggak takut aku bilang ke mereka marah sama kamu? Kamu nggak memanas-manasi, ya? Mereka dengar kamu bicara, nggak kan? Belum ngerti, ya? Dia tuh cuma ngebohongin kalian. Xiao Fei tidak seperti kamu yang suka berbohong. Kalau mau adu domba, jangan harap berhasil. Kamu itu tikus got, nggak tahan lihat orang lain hidup lebih baik dari kamu. Berani-beraninya kamu fitnah aku? Kamu iri aku punya 2 teman baik, sedangkan kamu seumur hidup cuma jadi orang yang diasingkan. Kasihan. Ngerti kamu bisa berbuat seperti ini. Nggak akan menyalahkan, asal sama Xiao Fei sujud minta maaf. Mungkin Xiao Fei sedang dalam suasana hati yang baik dan memberimu pekerjaan, membiarkanmu kembali ke grup Xiao untuk melanjutkan membersihkan toilet. Tidak membutuhkannya. Lolos wawancara untuk posisi petugas kebersihan di Fubao Group. Saya akan bekerja Senin depan. Kamu sudah dipecat. Mengapa? Karena Fubao Group tidak membutuhkan orang seperti Anda. Seorang wanita yang terus-menerus berbohong berusaha mencoreng reputasi perusahaan. Bukan urusanmu. Kamu bukan pewawancara. Saya adalah manajer proyek dan kepala hubungan masyarakat di Fubao Group. Mengapa perkataanku tidak diperhitungkan? Aku resmi memberitahumu hal ini. Wawancara tadi batal. Mau aku nggak kerja di sini?
kecuali panggil manajemen Fubao Group ke hadapanku. Baiklah, aku akan buat kamu putus harapan, biar nggak mual tiap hari lihat aku di kantor. Panggil Wang Fugi, kepala Wang. Minta bantuannya. Bilang ada perempuan di depan kantor. Bikin keributan. Mencoreng nama baik perusahaan. Oke, Ye cucu, tunggu saja sampai kepala Wang datang. Kamu akan kehilangan muka. Pak Wang bilang dia lolos wawancara grup. Tapi dia sejak kecil berperilaku buruk, banyak catatan negatif. Keluarkan dia saja. Baru saja dia bahkan menghina teman saya dan bersikap tidak pantas. Kalau orang seperti ini masuk ke grup, siapa yang tahu grup ini jadi kacau? Hari ini grup kedatangan seseorang yang ada hubungan dengan presiden. Di depan ada dua wanita, satu berpakaian sederhana, yang lain berpakaian modis. Dikenali presiden. Mana mungkin berurusan dengan orang desa. Sepertinya wanita yang modis ini adalah orang yang punya koneksi. Hei, wanita ini, bajunya lusuh sekali. Kamu berani sekali mencari masalah? Saya kasih tahu kamu, grup kami tidak butuh wanita seperti kamu. Cepat pulang saja, besok kamu nggak usah kerja lagi. Oh, satu lagi, posisimu. Aku cari orang untuk menggantikan. Kamu siapa? Kenapa harus dengar kata Hahaha. Dia nggak tahu aku siapa. Ini Jason Wang yang terkenal dari Fubao Group. Wang Fugi. Kepala Wang. Nggak heran, kamu nggak kenal orang hebat ya? Kepala Wang ini orang kepakaian butler CEO. Dia bisa urus semua hal di grup, masalah besar atau kecil. Apalagi cuma memecat kamu. Seorang petugas kebersihan kecil. Betul sekali. Aku lihat kamu berpakaian begitu kumuh, seperti pengemis. Aku sarankan kamu cepat kembali. Kembali ke tempat pengemis milikmu. Jason Wang, Wang Fugui. Aku nggak pernah dengar dan nggak mau ikut perintahmu. Tadi wawancaraku sudah diterima. Gaji yang ditawarkan pewawancara lebih tinggi dari gaji Zhang Xiaonan. Coba kasih tahu aku berapa gajinya? Seorang petugas kebersihan seperti kamu. Gak mungkin lebih tinggi dari aku. Lucu banget. Kamu seharian cuma bisa ngomong besar aja ya. Telinga aku salah dengar, atau gimana sih? Aku paham kamu melamar jadi petugas kebersihan, itu keahlianmu. Tapi bilang gaji petugas kebersihan lebih tinggi daripada manajer penjualan? Aku benar-benar nggak ngerti sama sekali. Kamu nggak ngerti keadaan diri sendiri ya? Setahu aku, fasilitas dan gaji di perusahaan kita memang bagus, tapi gaji petugas kebersihan? Cuma 3 juta kok. Gajiku aja sebulan 30 juta. Yi cucu, kau benar-benar berbohong. Kau bahkan tidak repot-repot menulis draftnya. Belum pernah mendengarnya? Kalau begitu, dengarkan baik-baik. Gaji saya 100.000 per bulan. 100.000. Anda. Siapa yang cukup gila untuk membayar petugas kebersihan 100.000 yuan sebulan? Apa kau tidak mengenalnya? Dia hanya peduli menjaga harga diri dan menghabiskan 100.000 yuan. Dia mungkin bahkan tidak tahu seberapa tinggi tumpukan uang 100.000 yuan itu. Oke. Aku tahu kau sedang berusaha menyelamatkan muka di depanku. Bagaimana dengan ini? Aku mau kamu kembali kerja di perusahaan Xia. Sebulan bayar kamu 500, gimana? Aku nggak butuh. Dan aku udah bilang sebelumnya. Aku nggak butuh. Orang seperti kalian, setiap hari senang menghina orang lain. Hidup kayak gitu. Setidaknya lebih bermanfaat dan orang kayak kamu hidup nggak ada gunanya buat masyarakat. Hidup buang-buang udara, mati buang-buang lahan. Xiao Le benar juga. Menurutku, mendingan kamu mati saja. Biar orang nggak lihat kamu. Bikin enek, sampai nggak bisa makan. Aku bilang, kamu ini, perempuan. Cepat minta maaf sama nona di sebelahku ini. Kalau kamu nggak minta maaf, aku unggah kelakuanmu ke internet, biar semua orang. Lihat siapa kamu sebenarnya. Aku takut. Kalau mau minta maaf, seharusnya mereka duluan. Mereka yang berani bicara begitu padaku. Kupikir kamu lupa siapa dirimu. Kamu berani membiarkan istri presiden grup Xiao meminta maaf pada seorang petugas kebersihan rendahan seperti kamu? Ye cucu, sepertinya kamu sudah bosan hidup ya, benar-benar luar biasa. Wanita ini ternyata istri dari presiden grup Xiao, Xiao Yicheng. Presiden Xiao akan datang ke perusahaan hari ini. Untung aku tidak salah mengenali orang, kalau tidak pasti selesai. Wanita seperti kamu. Anggap tempat ini seperti milikmu, bisa melakukan apa saja. Aku tidak melakukan hal buruk, hanya ingin membela hakku. Apa di siang bolong?
Dihina, diperlakukan tidak adil, tidak bisa menuntut keadilan. Keadilan? Kamu pantas bicara soal keadilan? Aku kasih tahu kamu. Ini grup Fubao. Presiden dan kepala pelayan tidak ada di sini. Aku adalah segalanya di sini. Di sini aku yang berkuasa. Apa yang dikatakan Direktur Ruang benar. Cepat minta maaf pada kami. Kalau tidak, kamu akan lihat akibatnya. Yi Chu Chu. Kamu dari kecil sampai Tidak pernah bisa Dulu pun begitu. Sekarang juga sama. Aku kasih tahu, selalu ada orang di sisi. Sedangkan kamu, cuma pantas dihina dan dimarahi. Wanita yang menyakiti ibuku, kenapa dia tidak hilang? Benar, wanita itu, kenapa di mana-mana selalu ketemu, kali ini bahkan bawa 2 wanita lainnya. Mau gangguin mama. Gimana kalau aku langsung pergi sekarang tiba-tiba muncul di depan mereka, terus bilang aku ini presiden grup Fubao. Kapan kamu seperti Shou Bao? Kamu anak kecil, mau cari mereka? Siapa yang percaya presiden grup itu? Seorang bocah 7 tahun, tapi aku punya ide. Coba bilang, ide bagusmu apa? Gampang kok, kayak terakhir kali itu, aku bakal nyedot habis umur mereka semua, terus biar mereka minta tolong lagi sama kita. Enggak boleh gitu. Kakak, bagaimana kalau biarkan pengurus rumah pergi? Kamu presiden grup, tapi tidak ada yang mengenalmu. Pengurus rumah sudah pernah. Tidak ada yang tidak. Lubao, kamu memang cerdas sekali. Pak pengurus rumah, ibu di kantor dibully oleh Ye Xiaofei. Dia bersekongkol dengan orang lain. Cepat bantu dia, sekaligus. Ajari mereka yang tidak tahu diri itu pelajaran. Hei. Bukan begitu. Halo. Ini sudah setengah jam. Kenapa Presiden Grup Fubao belum datang juga? Aku pergi keluar sebentar. Ye Xiaofei, aku nggak akan minta maaf. Jangan kira aku nggak tahu rencana kamu. Apa yang spesial dari kamu, sampai aku perlu rencana buat kamu? Kamu pengen semua orang Aku ini mulai sekarang menjauh, ninggalin aku. YQSHU. Apakah Anda memiliki semacam paranoia? Setelah melihat Kau pikir kami akan menyakitimu? Saranku, jika kau sudah gila, Segera cek sekarang juga. Bukankah kalian memperlakukan saya seperti ini sejak... Bukankah justru karena kamu sangat menjijikan sehingga orang-orang ingin memberimu pelajaran agar kamu mengingatnya? Jelas kaulah yang menyebarkan desas-desus tentangku, menuduh tanpa dasar, dan mencoba menjauhkan semua orang dariku. Kamu iri padaku. Karena aku lebih hebat dan pintar darimu. Bisakah kamu berhenti mengarang kebohongan? Itu membuat semua orang yang lewat ingin meludahimu. Kalian dulu waktu sekolah begitu ke aku. 7 tahun lalu, waktu mengusirku dari... Sekarang mau pakai trik yang sama lagi. Itu karena kesalahanmu. Apa yang kau katakan? Ah, akhirnya kamu datang. Wanita ini bikin keributan di depan kantor grup, bahkan bicara seenaknya. Menghina karyawan perusahaan kita, dan dia juga tidak mau meminta maaf kepada nona ini. Benar. Wanita ini ngomong seenaknya di sini. Siapa yang kau sebut wanita? Berani-beraninya pukul aku, ya kamu. Iya. Yang bikin masalah itu adalah Ye Cucu bukan temanku. Salah pukul orang? Benar. Lihat saja Ye Cucu ini, pakaiannya berantakan, dia kurang kualitas. Kalau mau pukul, pukul dia. Saya bisa bersaksi. Wanita ini menghina kami dengan kata-kata kasar. Bahkan melempar fitnah ke gadis ini. Saya belum sebodoh itu hingga tak tahu siapa yang harus dipukul. Apakah saya perlu diajari untuk melakukan apa? Anda ingin posisi saya berikan kepada Anda? Kenapa kamu, pelayan rumah, sembarangan memukul orang dan gak mau dengar penjelasan? Pelayan rumah, aku nggak ingin cari masalah. Setelah wawancara, aku langsung mau pergi. Mereka tiba-tiba muncul dan menghina aku. Ye Cucu, kamu nggak tahu malu. Siapa yang bakal percaya omonganmu? Kami bukan orang yang baru keluar dari rumah sakit jiwa. Malah ngejar-ngejar kamu. Pikir, kok kita nyasar ke kamu aja? Kalau bukan gara-gara kamu, siapa sih yang bakal tiba-tiba gangguin kamu? Lihat dah penampilanmu, masih belum berubah ya? Lihat ada orang datang pura-pura polos seperti teratai putih. Hari ini malah mau godain pelayan rumah ya? Kamu bilang apa? Kalian bilang apa? Kenapa kami memikul kami, pelayan? Apa aku melakukan sesuatu yang salah? Aku ini istri presiden grup Xiao. Hanya sirang pekerja seperti kamu, kenapa terus memukulku? Ya ampun, akhirnya seseorang mempercayaiku saat Ye Xiaofei menyebar fitnah.
para petinggi grup Fubao ternyata mereka tidak mudah dimanipulasi. Kenapa? Karena mulut kamu yang sembarangan, bekerja sama dengan orang lain membuat keributan depan kantor grup Fubao, menghina kami, karyawan baru. Aku tidak akan membiarkan kakak Yi Chen melepasmu. Grup Xiao berdiri di atas semua grup lainnya. Kalian bahkan tidak sampai levelnya. Kamu berani memukul istrinya. Kamu tidak takut aku suruh suamiku bikin grup kalian bangkrut? Memang tidak benar sembarangan main tangan. Yi Chen, pelayan itu memukulku. Telepon Presiden grup Fubao. Pecat dia sekarang juga. Presiden Xiao datang ke pintu depan grup hari ini. Bagaimanapun ini adalah grup Fubao. Presiden Xiao, kamu keberatan? Tidak ada alasan jelas, cuma asal pukul wanita, itu memang salah. Tapi kalau ada alasan yang masuk akal, saya juga bisa mengerti. Pak Xiao memang selalu bijak dan logis. Dia tidak punya alasan. Dia suka Ye Cucu. Jadi dia dukung Ye Cucu dan pukul orang tanpa Betul sekali, Pak Xiao. Wanita ini barusan terus-terusan memprovokasi istri Anda dan kepala pelayan, tanpa alasan jelas. Dia malah memukul istri Anda. Kamu bohong. Kamu tanpa alasan membela Ye Xiaofei dan yang lainnya. Kepala pelayan memukulmu bukan tanpa alasan. Kelompok Fubao bangkit, harta mereka masih misteri. Saya membahas pengembangan proyek. Bagaimana dengan Ye Cucu? Kenapa dia di sini? Kalian masing-masing punya pendapat, siapa yang harus saya percayai? Siapa di antara kalian yang bisa menunjukkan bukti? Maka dia yang... Meskipun ada kamera tanpa suara, saya tidak takut. Jangan khawatir, Direktur Xiao. Di sekitar sini ada kamera 360 derajat dengan kualitas HD. Bukti kebenaran akan dikirim ke ponsel Anda sebentar lagi. Ye Cucu, kenapa ada di sini? Terima pemberitahuan wawancara dari kelompok Fubao dan datang untuk wawancara. Wanita ini meninggalkan saya. Belum keluar dari grup Xiao, sudah wawancara di sini. Ingin tinggalkan grup Xiao? Kenapa kamu datang ke sini untuk wawancara? Presiden Xiao tidak mengerti maksud Anda. Tidak tahu maksud? Tidak cukup jelas? Kamu karyawan grup Xiao. Datang ke grup Fubao untuk wawancara. Kamu menganggap grup Xiao apa? Tapi Presiden Xiao sudah keluar dari grup Xiao. Punya 3 anak yang harus dinafkahi. Harus cari pekerjaan. Resign. Kapan itu terjadi? Aku nggak tahu. Kamu telepon, suruh urus resign. Kamu lupa ya? Waktu itu aku lagi nggak enak badan, di rumah sakit, jadi nggak sempat urus resign kamu. Siapa yang bantu urus resign kamu? Ye Yi Cheng. Waktu itu dia bikin masalah di pernikahan kita, rusak pesta pernikahan kita. Jadi aku... Agak marah, makanya kamu diam-diam bantu dia urus resign. Bukan aku yang mengusulkan ini. Dia mau datang untuk mengurus pengunduran diri. Kamu pikir? Mengambil keputusan tanpa bertanya? Aku pikir dia petugas kebersihan. Kamu pingsan, aku panik membawamu ke rumah sakit, jadi minta dia tanda tangani. Pengunduran diri. Takut sadar dia tetap mengganggu pandangan. Ye Xiaofei, belum menikah masuk keluarga Xiao sudah berani mengambil keputusan untuk perusahaanku. Kalau jadi menikah, siapa tahu kamu lakukan apa lagi? Maksudmu apa ngomong itu? Artinya sudah jelas. Apa tidak paham? Tapi aku sudah menikah denganmu, aku itu istrimu. Kamu bilang pernikahanmu dihancurkan Ye Cucu. Kita belum punya sertifikat pernikahan, jadi itu tidak dihitung. Kenapa harus bersikap seperti ini? Wanita seperti kamu, penuh kebohongan, mata duitan, memanfaatkan nama keluarga Xiao untuk seenaknya di luar, aku tidak mungkin membawamu masuk rumahku. Tuan Xiao, pikirkan lagi. Xiaofei melakukannya untuk kebaikan Anda. Tuan Xiao, jangan terpancing emosi karena orang tidak penting. Aku sudah memutuskan, wanita ini tidak pantas masuk ke keluarga Xiaoku. Kalian berdua, siapa kalian? Berani-beraninya meragukanku. Kenapa? Kamu bilang mau menikah denganku. Saat itu mataku buta. Kamu tipe wanita seperti ini. Gimana keadaan kakak? Apa kepala rumah tangga sudah beres? Kepala rumah tangga kirim pesan, ayah di tempat kejadian cek rekaman CCTV. Kakak, cepetan kirim rekaman CCTV-nya ke ayah. Bayar ayah tahu. Siapa wanita itu? Itu perempuan jahat, ngomong ngaco di depan ayahku, fitnah mama. Bagaimana ada orang seperti itu? Aku ingin mendapatkan harta karunku. Menyerap semuanya sampai habis. Terakhir kali aku memberi mereka kesempatan, mereka masih tidak tahu cara bertobat. Pasti mereka tidak tahu kamera di pintu perusahaan. Semuanya berkualitas tinggi. Dan juga dilengkapi suara, aku percaya nanti gambarnya pasti luar biasa. Kalau ayah bisa langsung melihat wajah asli wanita, akan lebih baik jika bisa mengenali ibu. Kalau ayah memutar rekaman CCTV di depan mereka, aku mau lihat gimana mereka menjelaskannya.
Ye cucu, dari kecil sampai besar, ini adalah rekaman audio grup Fubao, kebenaran fakta. Semua akan jelas. Ye Xiaofei, buktinya. Rekomen bersuara. Berdoalah suaranya nggak terlalu jelas. Aku sudah bilang, di sekitar sini semuanya terpantau kamera 360 derajat berkualitas tinggi. Jadi jangan ada yang masih berharap bisa sembunyi. Kebenarannya seperti ini. Wanita mengatasnamakan grup Xiao untuk menggertak. Tak kusangka. Dia orang seperti ini. Xiaoyi Cheng Dengaku bukan seperti itu perkiala padaku. Buktinya ada di sini, apa yang mau dijelaskan? Tidak, video itu hasil editan, bukan asli. Percayalah padaku. Kamu percaya sama ucapanmu? Ye Xiaofei, 7 tahun lalu mungkinkah aku? 7 tahun lalu kamu bilang akan bertanggung jawab padaku. Anggap aku tidak pernah mengatakannya. Bila sudah aku pindahkan atas namamu, anggap itu kompensasi kejadian. Kompensasi dari aku untukmu. Wanita seperti kamu. Mau aku nikahin kamu? Tidak mungkin sama sekali. 7 tahun lalu, aku gadis baik-baik, tapi kamu memperlakukan aku seperti itu. Kamu bilang mau kasih villa dan lalu aku dianggap apa? Aku pernah mengandung anakmu. Itu karena saat itu aku diracuni, tidak bisa berbuat apa-apa. Wanita seperti kamu, aku tidak akan pernah mau punya hubungan apapun denganmu. Kenapa ayah begitu bodoh setiap kali dirakuni orang, ya? Aku ingat sekarang. Ayah suruh ibu Mengurus pengunduran diri. dirikan oleh wanita jahat ini. Makanya dia pingsan. Wanita menyebalkan ini, kakak, kamu pikir 7 tahun yang lalu itu mungkin dia? Dia meracuni ayah. Mungkin ingin berbuat jahat. Akhirnya digagalkan sama. Selama bertahun-tahun, dia selalu menghina ibu. Benar-benar jahat. Aku punya cara supaya ayah tahu kebenaran. Aku akan Gunakan kamera perusahaan, ambil video dan kirim ke ayah supaya tahu wajah asli wanita jahat. Kita anak cerdas, mana mungkin punya ayah bodoh. Aku periksa CCTV, wanita jahat. Pasti enggaknya. Aku kan begitu hebat. Bukankah ini kantor saya? Kenapa tiba-tiba ada video ini? Kamu ini wanita. Kamu ngapain sih? Pak Xiao, tolong ngomong baik-baik. Jangan terlalu marah. Benar, Pak Xiao, suami istri kan wajar bertengkar, tapi nggak perlu seserius ini. Diam. Di sini bukan giliran kalian untuk bicara. Xiaofei, lihat sendiri. Dokter bilang aku kurang darah dan lemah, masih ada kata jujur dari mulutmu? Ini video kasih obat ke Sir Yi Cheng beberapa hari lalu. Jadi kamu menyelidikiku? Kemampuanmu balik menuduh. Sekali, Direktur Xiao, ini kesalahpahaman. Anda tidak bisa langsung menyalahkan Xiaofei hanya karena video dari orang asing ini. Baik, aku beri kamu kesempatan. Jelaskan video ini padaku. Bukannya karena kamu janji mau menikahiku. Tapi pernikahan dihancurkan lagi. Waktu itu kamu curigai aku, bahkan nenekmu tidak suka padaku. Aku ingin cepat dapat pengakuan dari keluargamu. Kamu ingin disukai nenek, ingin mendapatkan pengakuan dari keluarga Xiao, terus pakai cara-cara licik seperti ini? Iya, Kak. Kasih obat itu nggak ada niat jahat. Apapun yang kamu bilang sekarang, di mataku nggak bisa dipercaya sama sekali. Kamu nggak percaya aku, kamu percaya siapa? Icucu ya? Kamu dari desa keluarga Ye. Sekarang aku curiga. 7 tahun lalu kamu pasti kasih aku obat itu. Rasanya mirip sama 2 kali ini. Xiaofei, ini beneran? Pasti ada kesalahpahaman di sini. Iya Xiaofei, jelaskan Tuan Xiao itu bukan kamu. Pria 7 tahun yang lalu, desa keluarga Ye. Tidak perlu dijelaskan. 7 tahun lalu aku sudah lapor ke polisi. Aku akan suruh orang periksa kopi itu. Nanti lihat saja apakah kamu mau berkata jujur atau tidak. Selesai, semuanya selesai. Benar-benar luar biasa. Ayah tahu wanita jahat itu. Mari bersulang. Kakak, Kita kembali ke grup, aku rindu mama. Tapi kalau kita sekarang pergi cari ayah dan mama, nanti mereka tidak bisa lagi bicara rahasia. Dibilang bodoh kamu tidak percaya, tidak mengerti. Kalau keluar nanti, jangan bilang kamu adikku. Adik kedua mendukung rencana itu. Ayah tahu sisi buruk wanita jahat itu. Mama kebetulan di sana. Aku mau pergi sekarang, beritahu ayah. Adik, ayo kita pergi cepat. Kalian berdua lari pelan-pelan. Pengurus rumah. Aku salah, aku benar-benar salah. Tolong besar hati, biarkan aku. Semua salah mereka, seharusnya aku tak membantu mereka. Orang ini benar-benar menipu saya. Baru sekarang sadar salah, kenapa enggak dari dulu? Wang Fugui, saya beritahu sekarang, kamu dipecat oleh perusahaan. Besok, saya tidak ingin lihat kamu di perusahaan. Pengelola, tolong maafkan saya benar-benar salah.
Memang saya bodoh. Saya memang tolol. Seharusnya nggak biarkan orang ini. Sudahlah. Saya ulangi, kamu dipecat. Mau pergi sendiri atau harus saya cari orang buat usir kamu? Semua ini gara-gara kamu, wanita. Kalau bukan karena kamu, Saya tidak akan dipecat. Menyalahkan dia tidak akan mengubah apapun. Semua ini karena kamu sendiri menilai orang dari penampilan, makanya jadi begini. Maaf, Pak Pengurus. Mohon jangan usir kami. Kami dari desa kecil, sulit menemukan pekerjaan. Mohon jangan pecat kami. Iya, Pak Pengurus. Kami telah bekerja keras bertahun-tahun. Mohon jangan pecat kami. Kami tidak mau kembali ke desa itu. Soal memecat kalian, bukan keputusan saya. Bapak sendiri yang memecat Wang Fugui, kan? Jangan bercanda. Kalau hari ini kalian dapat maaf dari cucu, saya beri kesempatan. Apakah Anda bisa tetap berada di Fubao Group sepenuhnya bergantung pada apakah Anda bisa memaafkan mereka? Rapi. Kami tahu salah. Seharusnya tidak mengikuti Ye Xiaofei. ayo kita bully kamu. Kamu menindasku. Tidak, sebelumnya juga sama. Kami salah. Kita tidak boleh menyebarkan rumor tentangmu atau menindasmu di desa ini. Bagaimana jika kita dipecat dari grup Fubao? Tidak ada perusahaan yang mau mempekerjakan kami berdua lagi. Cucu, kamu dari desa itu. Betapa tidak adilnya perlakuan terhadap perempuan di sana. Maafkan kami. Saya tidak ingin dipecat. Karena kalian menyesal. Aku bisa memaafkan, tapi aku punya... Apa syaratnya? Katakan, kami pasti... Kalian jangan menggertak orang. Kami pasti bisa melakukannya. Benar, Terima kasih. Dulu kami ceroboh, sekarang sadar kesalahan. Bagus kalau kalian kalian pergi. Terima kasih, cucu. Ye cucu mudah sekali. Memaafkan mereka, kalau meminta maaf pada... Siak Yi Cheng, apakah dia akan memaafkanku? Yi Cheng, kali ini aku benar-benar tahu aku salah. Siapa mengizinkanmu memanggilku? Pergi Jogja. Melakukan hal menjijikan padaku 2 kali. Masih berani bicara? Aku tidak akan memaafkanmu. Aku gugup, makanya salah bicara. Pak Sia, maafkan aku. Waktu itu aku kehilangan akal. Aku memberimu obat itu. Kehilangan akal 2 kali tanpa penyesalan. Aku tidak bermaksud begitu. Aku terlalu berangan-angan, ingin mendekatimu. Berharap bisa naik derajat. Sebenarnya, aku ditekan oleh desa keluarga Ye. Para perempuan di Posisinya sangat rendah. Aku nggak mau hidup seperti mereka selamanya. Orang kayak kamu, aku sering lihat. Pengen hidup enak. Kamu punya banyak pilihan. Kenapa harus pilih yang kayak gini, nyakitin orang dan diri sendiri? Aku tahu salahku. Tolong maafin, nggak akan berani lagi. Aku mohon sama... Bagaimanapun juga, hari ini kamu duluan menghina Ye cucu. Makanya terjadi masalah selanjutnya. Maksudnya apa? Mau aku minta maaf pada Ye cucu, jalan itu? Seharusnya begitu, menghina Ye cucu di depan umum. Kamu harus minta maaf padanya. Bagaimana kalau aku tidak mau minta... Kesempatan sudah kuberikan padamu. Kalau kamu minta maaf padanya. Jika dimaafkan, aku akan pertimbangkan melepaskanmu. Kalau tidak, tanggung sendiri akibatnya. Jika sudah minta maaf, tapi dia tetap tidak mau memaaf. Aku hanya bisa mengikuti prosedur resmi. Sesuai dengan hukum yang berlaku. Tak disangka, Bos Xiao ingin Ye Xiaofei meminta maaf padaku. Sejak kecil, Ye Xiaofei menggertakku. Aku merasa dihormati oleh orang lain. Bos Xiao tidak sebut. Aku meminta maaf padanya. Maaf Ye, tolong maafkan aku. Kamu bicara, tapi sikapmu bukan seperti orang minta. Aku sudah minta maaf. Jangan berlebihannya. Ini caramu minta maaf? 2 sahabat baikmu tadi itu tidak minta maaf seperti itu. Sudahlah, jangan keterlaluan. Kita ini kan saudara. Darah kita sama, tinggal di bawah atap yang sama. Sekian lama bersama. Jangan lupa darah sama. Saudara seperti apa itu? Dari kecil, Ye Jiangwo dan Lin Sue selalu pilih kasih. Kamu malah... Kejadian lama sekali. Kenapa badanku bau? Karena aku tidur di kandang kambing. Kamu malah menyebar gosip. Bilang aku jorok, lalu aku ini sakit. Jangan bilang sudah lupa. Gak nyangka dari kecil, Ye cucu ngalamin banyak penderitaan. Kamu angkat ini lagi, maknanya apa? Jangan kebangetan, ya. Ayolah, kamu minta maaf. Ngomong gini nggak bisa diterima? Saat itu semua terjadi. Aku kecil, tidak ngerti apa-apa. Ide orang tuaku. Tanya mereka. Dulu kamu yang nggak ngerti apa-apa. Lapor ke orang tuamu bilang aku yang nindas kamu, ya kan? Aku sudah minta maaf, cukup? Aku tidak terima. Temanmu tadi minta maaf tidak seperti itu. Kalau seperti mereka, aku mungkin bisa memaafkanmu. Tapi kalau kamu mau aku berlutut minta maaf, jangan mimpi. Bagus.
Kamu berlutut atau tidak, aku tidak akan memaafkanmu. Kenapa aku maafkan mereka? Tertipu olehmu, jadi mereka melakukan kesalahan. Orang ini dasarnya penuh dendam dan kebencian. Hihi. Jangan pikir orang membelamu hari ini, kamu merasa hebat. Tunggu saja. Aku pasti tidak akan membiarkan kamu lolos. Ye cucu. Aku tidak benar-benar ingin kamu berhenti. Kalau kamu masih mau kembali, berikan gaji 3 kali lipat. Tidak perlu kembali, Tuan Xiao. Kondisi kerja grup Fubao baik. Hari ini, aku membuatmu menyaksikan hal yang memalukan. Tidak apa-apa, itu bukan salahmu. Oh iya, Tuan Xiao, saat aku keluar dari wawancara, aku bertemu denganmu. Kamu datang ke grup Fubao? Hari ini grup Fubao mengirim pesan, Presiden grup Fubao ingin berbicara tentang proyek energi baru. Makanya aku datang ke sini. Ternyata cuma kebetulan saja. Aku kira dia benar-benar ayahnya anak-anak. Itu cuma omongan anak kecil. Mana bisa dianggap serius? Aku terlalu banyak mikir. Oh, jadi begitu. Pengurus rumah? Kenapa bos belum datang? Sudah lewat setengah jam. Bagaimana kalau telepon dia? Jika tidak sempat hari ini, aku bisa datang besok. Pak Xiao. Tenang saja, tidak perlu khawatir. Bos kami sebentar lagi tiba, tunggu sebentar lagi ya. Baiklah. Aku tunggu sebentar lagi, lalu aku pergi dulu ya. Cucu, apa kamu masih bisa datang ke kantor? Bukan. Maksudku, apa kita masih bisa ketemu? Xiao Yicheng, ada apa? Kenapa tiba-tiba seperti orang bodoh? Kita nggak akan ketemu lagi. Hari Senin depan aku mulai kerja di Fubao Group. Cucu, aku traktir makan kapan-kapannya. Anggap saja sebagai permintaan maaf. Bagaimanapun, sebelumnya aku punya pendapat tentangmu. Pak Xiao, kenapa tiba-tiba imut? Seperti anak muda polos. Tak usah repot, Pak Xiao. Aku baik-baik saja. Bu, kami datang. Anak-anak, kenapa datang? Di jalan tidak terjadi apa. Kalau kami mengalami masalah, kamu seharusnya tidak melihat kami di sini. Cari aku di rumah sakit. Shoubao benar sekali. Ibu terlalu khawatir. Kalian datang untuk apa? Kami rindu ibu, jadi kami datang mencarinya. Tuan Xiao. Presiden kami sudah tiba. Saya akan bawa anak-anak pergi. Kalian ngobrol. Hati-hati di jalan. Pengurus rumah, presiden ada di mana? Ada di sini. Pengurus rumah, mana ada bayangan presiden? Dasar ayah bodoh ini. Aku sudah berdiri di sini lama sekali. Presiden grup Fubao. Kamu. Fubao. Presiden grup Fubao. Benar sekali. Perusahaan ini aku dirikan dengan tanganku sendiri. Tapi kamu kan baru 7 tahun. Anak-anak sekarang pintar banget ya? Tentu saja, kami bertiga ini pintar banget kok. Apalagi kakak. Guru bilang, IQ-nya luar biasa. Iya, guru bilang. Otak kakak itu pintar banget, kayak monster. Dasar bodoh Shoubao. Guru itu ingin memuji aku pintar. Istilahnya, cerdas seperti dewa. Bisa nggak baca buku lebih banyak? Cucu ya. Kamu udah nemuin ayah mereka, kan? Anak-anak pintar dan lucu. Ayah mereka pasti suka. Belum ketemu. Aku juga belum ada petunjuk. Tapi kalau bisa ketemu, aku berharap nemuin dia. Bagaimanapun juga. Pertumbuhan 3 anak, aku butuh ayah, nggak mau mereka kekurangan kasih sayang ayah. Kalau memang nggak bisa nemu, aku sendiri juga bisa kok ngerawat mereka bertiga. Gak usah buru-buru, pelan-pelan aja Cak. Pasti nanti bisa ketemu. Kalau butuh apa-apa, bilang aja kapanpun. Kamu semua bodoh atau gimana sih? Ibu, ayah kan ada di depan mata. Di depan mata. Di depan hanya ada Tuan Xiao dan pengurus rumah. Jangan-jangan pengurus rumah. Oh bukan saya, tidak mungkin saya. Bagaimana mungkin pengurus rumah? Kita sudah bilang dari awal, Xiao Yicheng adalah ayah kita. Benar sekali. Kita memang anak-anak dari ibu dan ayah. Kamu adalah dari desa Ye. Jadi, 7 tahun lalu, bagaimana kamu melahirkan anak? Sebelumnya, Ye Xiao disuruh potong rumput untuk domba, lalu pulang ditarik masuk mobil oleh pria. Di dalam mobil. 7 tahun yang lalu di desa Ye, aku memang bersama seorang wanita di dalam mobil. Kami berdua. Jangan-jangan, kamu adalah wanita dari waktu itu. Bagus sekali. Ye Xiaofei itu benar-benar licik, menipu aku selama ini. Dia sengaja memasukkan obat.
Aku ingin meninggalkan desa Ye dan menjadi Nyonya Xiao yang dihormati semua orang, tapi itu menyebabkan kesalahpahaman. Ayah Ye dan ibu akhirnya bisa bersatu kembali. Sekarang, kita tidak hanya punya ibu, tapi juga ayah. Jadi, kalian... Kalian adalah anak-anakku. Itu kesalahan ayah. Ayah akan membalas kalian semua mulai sekarang. Pak Xiao sekarang tidak perlu lagi melakukan tes DNA. Jangan ejek aku lagi. Ketiga anak ini benar-benar seperti aku saat kecil. Apa gunanya tes DNA? Kenapa hasil tes DNA orang tua salah? Mungkin ulah Ye Xiaofei, wanita itu. Aku pasti membuatnya bertanggung jawab. Sudah tertunda begitu lama. Kalau tidak, aku sudah bertemu dan mengakui anak-anak sejak awal. Untung semua kesalahpahaman sudah terpecah. Luar biasa sekali, bukan hanya ayah dan Menghapus kesalahpahaman, bersatu kembali, ayah sudah menyadari. wajah dari wanita jahat itu. Dia tidak akan tertipu oleh wanita jahat itu lagi. Ayah pasti akan melindungi Mama. Mama nggak akan disakiti lagi. Kalian tenang saja. Selama ayah ada, nggak ada yang bisa menyakiti kalian. Dan nggak ada yang bisa menyakitimu juga. Nenek tua ini. Keluar rumah bawa bodyguard. Nangkap dia saja susah banget. Nanti kalau dia sadar, kita bilang apa? Bilang apa-apaan? Penculikan gak perlu alasan. Salahkan saja cucu kesayanganmu, Xie Yicheng. Ini di mana? Kenapa kalian? Membawaku ke sini? Kamu gak perlu tahu kenapa. Tunggu cucumu datang, tanyakan padanya. Pasti kamu melakukan sesuatu, jadi Yicheng melihat siapa kamu sebenarnya. Diam saja. Nenek tua keparat. Kamu gak suka, makanya dia curiga padaku. Dengan tingkah kamu, aku sudah tahu suatu hari Cheng pasti akan. Lihat baik-baik diri asli kamu. Saya yang tua ini sudah hidup lama, hal seperti ini saya bisa ngerti. Maka lihat lebih jelas. Aku tidak akan beritahu anakmu. Aku mau lihat bagaimana dia menemukanmu. Selesai. Mau lihat bagaimana dia menemukanmu. Apa yang kamu mau lakukan? Aku menculikmu untuk membuat dia datang. Aku tidak akan beritahu alamatnya. Aku mau lihat bagaimana dia menemukanku. Dia terlambat 1 menit, aku pukul. Aku mau lihat apakah kamu bertahan lama. Atau cucumu datang lebih cepat. HMPH, wanita sepertimu. Orang tua ini, berani-beraninya maki Xiao Fei di depan kami. Memang sudah bosan hidup ya. Kamu masih berani bilang Xiao Fei nggak bener? Terus, Xiao Yicheng kalian baik banget? Dulu janji mau nikahin Xiao Fei, akhirnya gimana? Malah ditinggal gitu aja. Hah? Aku sekarang juga bakal telepon dia. Mending kamu siap-siap deh, buat minta belas kasihan. Aku yakin, setelah dengar suara kamu, dia pasti bakal sangat merasa bersalah. Tunggu aja. Siapa itu? Kalau ada urusan penting, kamu kerjain aja. Ye Xiaofei. Masih berani menelepon. Xiao Yicheng. Sekarang kamu bersama anakmu dan si wanita jalang Ye Cucu, menikmati saat-saat hangat. Coba tebak, di mana nenekmu sekarang? Apa kamu lakukan pada nenekku? Kalau kamu menyakiti dia, aku akan membuatmu membayar dengan nyawa. Sudah jadi seperti ini sekarang. Nenekmu di tanganku. Kamu berani bicara begitu padaku, dengarkan suara nenek tua ini. Yichen, ini nenek, jangan khawatir, aku baik-baik saja. Wanita ini tidak berani berbuat. Nenek, aku segera datang menyelamatkanmu. Xiao Yichen. Kamu hanya punya waktu. Kalau terlambat 1 menit, aku akan memukulnya dengan tongkat. Tapi, perempuan tua. Seberapa banyak dia bisa tahan, ya? Beri alamatnya, aku ke sana. Kirimkan alamatnya. Buking kuma kamu. Bawa juga Ye Cucu ke sini. Baik, aku setuju. Asalkan tidak menyakiti nenekku. Orang tua lanjut usia, tidak bisa terganggu. Kasih aku alamatnya. Aku bilang suruh kamu datang, bukan kasih alamat. Kalau mau selamatkan orang, cari sendiri. Kamu benar-benar berhati seperti ular. Masih sempat menghinaku, waktu terlalu banyak. Permainan mulai, tinggal 29 menit. Ye Xiaofei. Lewat waktu, kesempatan hilang. Xiaofei. Nenek diculik. Apa? Selamatkan nenek bayat sekarang. Iya, benar. Kamu lihat aku, ada yang kamu butuhkan? Dia bilang aku harus bawa kamu juga. Aku mau ikut.
Di pesta pernikahan, nenek saja yang menyambutku dengan senyuman. Tapi... Terima kasih. Dia belum kirimkan alamat. Cari alamatnya, bisa mengeceknya. Ayah, Cepat pergi, ya. Baik, terima kasih. Anak-anak, ayo pergi. Cepat pergi. Aku cek, sudah kirim ke ibu. Aku berharap ayah dan ibu bisa selamatkan Buyut. Aku sangat suka Buyut. Aku nggak mau dia celaka. pasti kita harus percaya pada ayah dan ibu. Dasar bejingging keji, kamu benar-benar nggak punya hati. Dasar orang tua nggak tahu diri. Mulutmu ngomong seburuk itu, aku nggak bakal biarin. Hentikan. Siapa kasih kamu keberanian buat nyentuh nenekku? Nggak nyangka, kamu datang cepat juga. Kenapa aku harus nyentuh dia? Itu gara-gara kamu. Kenapa kamu bantu wanita itu buat engajuan aku? Bukankah ini salahmu? Aku tanya kamu. Bagaimana kamu tahu aku mengakui anak itu? Lalu soal DNA itu apa maksudnya? Bukankah karena aku menyuap Wang Shuo agar dia membuat laporan palsu? Supaya kalian ayah dan anak tidak bisa saling mengenali. Supaya kalian ayah dan anak tidak bisa saling mengenali. Ye Xiaofei, kejahatanmu selalu melampaui dugaan. Bagus, kamu masih berani memukul Xiaofei. Ah, ayah. Ayah, bangunlah. Bagaimana kabarmu, Jiangwo? Saat datang ke sini, aku memberitahu orang-orang, kalian tunggu masuk penjara. Termasuk Wang Shuo, tidak ada yang bisa lolos. Ayah, apa kamu baik-baik saja? Apa kamu baik-baik saja? Nenek. Itulah cucu. Wanita 7 tahun lalu itu. 3 anak itu juga dari keluarga Xiao kita. Sebelumnya aku salah paham padanya. Anak baik, aku tahu kamu memang hebat. Di mana enak-enak? Kenapa aku tidak melihat mereka? Anak-anak menunggu di rumah. Mereka suka Anda. Ayo kita pulang sekarang, ya? Ayo kita pulang, jalan pulang lihat anak-anak.